Erupsi Gunung Merapi pada Minggu petang kemarin, Basarnas kembali memperbarui data pendaki yang terjebak dari Gunung Merapi. Dari 23 pendaki yang masih dicari, saudara, 11 diantaranya dalam kondisi meninggal dunia dan dibawa ke pos terdekat. Dan saudara, untuk mengetahui informasi bagaimana pencarian 12 pendaki dan juga evakuasi 11 pendaki yang meninggal dunia, kita tanyakan kepada Kasih Opsar Padang. Ada Pak Henry yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Selamat petang Pak Henry dengan Ibrahim. Tampaknya sambungan kami untuk kepada Kasih Opsar Padang Henry untuk memperbarui informasi terputus. Kita akan coba kembali untuk melakukan sambungan telepon. Selamat petang Pak Henry dengan Ibrahim. Selamat petang Pak Ibrahim. Pak Henry, bagaimana pencarian 12 pendaki saat ini, Pak? Oke, untuk pencarian hari ini masih dilanjutkan. Kondisi di Gunung Merapi seperti apa saat ini, Pak Henry? Bisa diceritakan pada kami? Oke, untuk kondisi Gunung Merapi sekarang kondisinya lagi berkabut tebal dan sekali mengeluarkan erupsi sehingga membuat tim kita yang di lapangan agar kewalahan melaksanakan evakuasi terhadap saudara-saudara kita yang sedang dalam pencarian. Kalau titik 12 pendaki ini diketahui tidak Pak? Atau juga masih mencoba menyisir ke berbagai lokasi titiknya? Oke, untuk titik-titik evakuasi ini sudah kita ketahui, tapi karena cuaca itu nggak bisa. Oke. Oh baik. Pada saat kita sudah menemukan survival kita cari, survival kita tinggalkan dan kita mencari perlindungan dulu, dikarenakan kejadian mereka ini semuanya diperkirakan di Cadas. Oh, oke. Dengan kondisi berkabut, sesekali erupsi, apakah ada bantuan alat dari pusat Pak Henry untuk bisa tim menjangkau ke titik lokasi pendaki? Oke. Sementara kita lagi berupaya meminta bantuan dari tim untuk melakukan penambahan personil terkait. Baik, ada rencana minta penambahan personil untuk mencari 12 pendaki yang hilang. Bagaimana dengan evakuasi 11 pendaki yang meninggal dunia, Pak Henry? Untuk sekarang kita akan mendapat penambahan personil dari Mentawai 6 personil dan baru dari Jambi dan basically sekitar 19 orang. Kondisi medan di sana seperti apa dan juga cuacanya bagaimana Pak Henry? Untuk cuaca di sini tidak menentu, perubahan cuaca kabut. Iya. Nah, yang menjadi kewalahan bagi kita ini pada saat kita sudah melihat korban, kita tidak bisa menyangkaunya dikarenakan kita harus mencari perlindungan dulu karena erupsi ke gunung ini masih aktif. Oke, Pak Henry, sebetulnya pendaki yang terjebak ini bagaimana? Apakah mereka berada di dekat dengan pos pengamanan gunung atau seperti apa, Pak Henry, kondisinya? Oke. Rata-rata mereka berada di Cadas Gunung Merapi ini. Di Cadas itu kan tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar Cadas itu. Iya. Nah, jadi kalau seandainya mereka kita ingin melindungi, ya mereka berusaha beralih ke bawah di sekitaran tamannya Alderuis dan taman Alderuis pun tak bisa juga mereka untuk berlindung di sana karena taman itu dahannya pendek-pendek. Oh baik, Pak Henry, kalau saat ini ada tim SAR yang sudah mencapai lokasi ditemukannya pendaki, Pak? Sudah ada yang kita evakuasi. Nah, mereka totalnya kemarin itu kan 75 orang itu. Untuk yang menemukan orang. 12 ini, yang 12 yang masih dicari, apakah sudah ada tim yang berada di lokasi atau belum, Pak? Sudah. Untuk anggota kita yang di lapangan sudah menemukan mereka, tetapi
karena cuaca Baik. dan erupsi gunung ini aja yang agak senut. Baik, pencarian dan juga evakuasi masih terkendala karena kondisi di Gunung Merapi sekali erupsi, kabut juga tebal. Pak Hendri, terima kasih untuk waktunya. Selamat bertugas kembali. Semoga ada kabar baik selanjutnya. Kami akan menantikan informasi dari Anda, Pak Hendri. Ya, terima kasih. Saudara, usai jeda, mantan Kepala BNPB Legend TNI Purnawirawan Doni Monardo tutup usia. Doni dimakamkan pada Senin siang di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Kapolri dan Ketua KPK Nawawi Pemulango hari ini bertemu untuk membahas penanganan kasus korupsi. This is my way. Cobain deh. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Luwak White Coffee. Now I'm here because of Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. This is my way. Cobain deh. Saudara, kembali seorang korban hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara berhasil ditemukan. Seorang korban yang sebelumnya hilang berhasil ditemukan pada Senin pagi pukul 10:07 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan meninggal dunia dan tertimpa material bebatuan besar di depan Hotel Senior Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Jenazah korban berjenis kelamin wanita berkaos merah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Dolok Sanggul untuk proses identifikasi. Saat ini ada 10 lagi korban yang masih dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Sebelumnya, 2 anjing pelacak terjun mencari korban hilang akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.
Selain itu, 8 alat berat pun diturunkan untuk mengevakuasi dan memecah batuan besar. Untuk fokus pencarian di samping di rumah-rumah yang tertimpa bebatuan di pesisir dari bibir danau ini juga kita fokuskan dengan melibatkan dari tim SAR, baik tim SAR Polri maupun dari tim SAR Basarnas. Semoga cuaca hari ini mendukung dan kita juga dari Polri kita menurunkan sekitar 200 personil. Saudara, mantan Kepala BNPB Letjen Purnawirawan Doni Monardo dimakamkan pada Senin siang di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pemakaman Letjen Purnawirawan Doni Monardo dilangsungkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Danjen Kopassus bertindak sebagai komandan upacara. Presiden Joko Widodo mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya mantan Kepala BNPB Letjen Purnawirawan Doni Monardo. Presiden Jokowi tak sempat takziah ke rumah duka karena agenda Presiden yang padat. Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan meletakkan tangan pada layar sentuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Sejumlah tokoh hadir di upacara pemakaman Letjen Purnawirawan Doni Monardo. Salah satu yang hadir dan sempat berikan penghormatan di pusara Doni Monardo adalah mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno serta Menko PMK Muhadjir Effendi. Letnan Jenderal Purnawirawan Doni Monardo meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. Doni Monardo sebelumnya dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Jenderal bintang 3 yang berasal dari Kopassus ini namanya legit kala memimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Doni Monardo kerap kali meninjau langsung lokasi bencana hingga daerah terpencil Indonesia. Terpadu, dirinya berani menyusuri trek berbahaya demi sampai di lokasi terdampak. Saat dunia dilanda pandemi COVID-19, Presiden juga menunjuk Doni Monardo sebagai Kepala Satgas Penanggulangan COVID. Beliau menjadi garda terdepan menanggulangi penyebaran COVID-19. Namanya sering muncul dalam pemberitaan situasi COVID-19 di Indonesia saat itu. Tak ayal, karena kiprahnya menanggulangi COVID di tanah air, Presiden Jokowi memberikan penghargaan. Kepergian Doni Monardo menyisakan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, hingga bagi junior-juniornya di Angkatan Darat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sempat mengenang kebersamaannya dengan Doni Monardo yang menjadi pijakan bagi karirnya di militer saat ini. Beliau itu sosok prajurit yang jadi panutan adik-adiknya. Dulu saya pernah operasi bareng waktu operasi Seroja di tim-tim tahun 95. Beliau pangkat kapten, saya letnan 2. Jadi beliau mengantarkan saya keberhasilan saya lah sehingga saya seperti ini ya. Kemudian juga beberapa kegiatan yang bareng waktu saya Danrem di Bogor, beliau Komandan PMPB, kita menangani COVID bersama-sama.
Letjen Purnawirawan Doni Monardo meninggal dunia pada hari Minggu 3 Desember 2023 sekitar pukul 5:30 sore. Ia meninggal dunia di usia 60 tahun. Kini, sang jenderal telah pergi selamanya menghadap sang kuasa. Terima kasih Jenderal, jasa-jasamu akan kami kenang. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lain, saudara, tebing setinggi 15 meter longsor dan menutupi jalur kereta api ganda di Banyumas, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, perjalanan kereta api terganggu. Hujan deras yang mengguyur wilayah Banyumas, Jawa Tengah sejak Jumat pekan lalu membuat tebing setinggi 15 meter di sisi jalur kereta Banyumas longsor Senin dini hari. Akibatnya material longsor menimbun jalur kereta api ganda. Jalur kereta api dari Purwokerto menuju Cirebon ataupun Jakarta dan sebaliknya ditutup, tidak dapat dilalui kereta api. Upaya evakuasi dilakukan oleh PT KAI Daob 5 Purwokerto dengan menerjunkan 2 unit alat berat. Timbunan material diperkirakan mencapai kedalaman 4 meter dan panjang 50 meter. PT KAI Daob 5 memberikan upaya evakuasi akan memakan waktu selama 10 jam. Ini sudah dalam proses evakuasi dengan menggunakan alat berat. Kami menunggu alat berat tambahan untuk mempercepat proses evakuasi. Untuk pertama kita evakuasi di jalur hulu dulu, nanti menyusul kita akan evakuasi untuk jalur-jalurnya seperti itu. Karena medannya cukup terjal ya di antara tebing-tebing sehingga proses evakuasinya cukup lambat, tapi tercapai dengan nanti ada tambahan alat berat satu lagi. Sementara itu, longsor yang menimpa rel di Karanggandul, Banyumas berimbas ke sejumlah perjalanan kereta api Daob 4. Jalur kereta api ganda dari Purwokerto menuju Cirebon ataupun Jakarta dan sebaliknya tidak dapat dilalui. Sehingga sebanyak 16 perjalanan kereta api dialihkan melalui jalur lain hingga melanjutkan perjalanan menggunakan bus. Sejumlah penumpang kereta api dari arah Jakarta menuju Purwokerto terpaksa diturunkan di stasiun Daob 3 Cirebon. Mereka dialihkan menggunakan bus dari stasiun Cirebon menuju Purwokerto. Daerah Purwokerto tentunya ada beberapa KA yang terdampak di wilayah Daob 3 Cirebon, berjalan memutar yang seharusnya melalui Purwokerto lanjut ke Semarang kemudian ke arah Solo. Adapun untuk yang kereta-kereta dari arah Yogyakarta itu melalui Kroya, Bandung, kemudian lanjut ke Jakarta. Penumpang yang tujuan Purwokerto di Daob 3 Cirebon itu dilanjutkan perjalanan menggunakan bis. Ada beberapa bis yang sudah disiapkan dan sudah berangkat dari. Presiden Joko Widodo menyangkal isu dirinya meminta penghentian dan intervensi kasus KTP elektronik yang menjerat mantan Ketua DPR Setia Novanto. Presiden mempertanyakan kepentingan pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Kapolri dan Ketua KPK Nawawi Pemulango hari ini bertemu untuk membahas penanganan kasus korupsi. Benarkah ada pembahasan soal kasus Firly Bahuri? Sesaat lagi di Kompas Petang. This is my way. Cobain deh. Dugaan kebocoran data dari situs KPU itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Gugus Tugas Keamanan Siber KPU sedang melakukan penelaahan terhadap hal tersebut. Boleh kita cek benar oke, ini dari situs KPU. Sekarang Pak Nilu mau memilih yang mana nih? Ini ya. Nah ini lucu juga nih. Saya baru tahu nih ada daftar DPT yang belum terdaftar nih. Nilu, Senin 4 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm
here because of Wow, ngerain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. This is my way. Cobain deh. Saudara, Presiden Joko Widodo menyangkal isu dirinya meminta penghentian dan intervensi kasus KTP elektronik dan Setia Novanto. Presiden Jokowi menegaskan dirinya tak pernah memerintahkan penghentian kasus korupsi KTP elektronik yang menjerat mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Yang juga menyangkal adanya pertemuan khusus dengan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Menurut Presiden, kasus KTP elektronik sudah berjalan sesuai hukum yang berlaku dan Setia Novanto mendapatkan hukuman berat terkait kasus korupsi yang menjeratnya. 9. Ibu Zona Fida. 3. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden? Saya suruh cek. Saya sehari itu kan berapa puluh pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Di program Rosi, Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo mengungkap kesaksian saat Presiden Jokowi pernah meminta KPK menghentikan penyidikan kasus KTP elektronik dengan tersangka Ketua DPR kala itu Setia Novanto. Agus menyebut Presiden Jokowi memanggilnya sendirian membahas kasus korupsi KTP elektronik. Namun Agus tetap melanjutkan penyidikan kasus itu karena sebelum revisi Undang-Undang KPK tak ada mekanisme surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru bisa masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu. Sorotan berikutnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Hyarie hari ini diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi. Edi Hyarie tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul 9:30 pagi. Datang bersama kuasa hukum, Edi irit bicara soal pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka lain yang dijadwalkan oleh penyidik KPK hari ini. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Wamenkumham bersama 3 orang lain sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK juga telah mencegah para tersangka bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan.
penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM ini kami terus lakukan pengumpulan alat bukti. Setelah beberapa waktu yang lalu kami juga melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Tentu kami harus melakukan konfirmasi dan analisis terhadap barang bukti, termasuk juga memanggil beberapa saksi. Dalam proses penyidikan yang sedang kami lakukan, kami pastikan sudah ada beberapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dimaksud. Namun kami juga sangat yakin teman-teman tahu bahwa kami pasti akan mengumumkan identitas dari para tersangka tersebut ketika proses penyidikan cukup. Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menemui Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango di gedung KPK. Dalam pertemuan itu, Polri dan KPK menandatangani perjanjian kerjasama penanganan tindak pidana korupsi. Kapolri menekankan penandatanganan kerjasama antara KPK dan Polri ini merupakan upaya untuk meningkatkan sinergi dalam bidang koordinasi dan supervisi yang sebelumnya sudah ada dalam nota kesepahaman kerjasama Polri KPK. Kapolri juga menjamin komitmen Polri untuk terus mendukung KPK dalam penegakan hukum, khususnya di bidang tindak pidana korupsi. Hari ini saya bersama-sama pejabat utama Mabes Polri hadir di gedung KPK RI ini untuk menyaksikan penandatanganan kerjasama antara KPK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang koordinasi dan supervisi. Dan tentunya hal ini menjadi penting sebagai bentuk untuk terus meningkatkan sinergitas yang selama ini sudah terbangun, karena KPK dan Polri telah ada nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama di bidang koordinasi dan supervisi ini adalah merupakan bagian dari nota kesepahaman yang sudah ada. Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango menjelaskan dirinya bersama Kapolri melalui Kabareskrim dan Deputi Koordinasi Supervisi KPK menandatangani perjanjian kerjasama dalam kaitannya dengan koordinasi dan supervisi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Menurut Nawawi, perjanjian itu disusun menyusul temuan di lapangan terkait dengan koordinasi dan supervisi penanganan perkara korupsi. Penandatanganan ini kita lakukan pada hari ini karena memang sejauh ini kita masih melihat pelaksanaan di lapangan kaitannya dengan pelaksanaan koordinasi dan supervisi ini. Nah, dari segala temuan yang kita peroleh di lapangan itu kemudian kita coba kemas dalam satu bentuk perjanjian kerjasama. Barangkali itu dulu pengantar dari kami. Terima kasih. Pertemuan Kapolri dan Ketua KPK hari ini jadi sorotan. Pasalnya pertemuan ini berlangsung di tengah pengusutan kasus pemerasan Firly Bahuri oleh Polda Metro Jaya. Polisi menjadwalkan pemeriksaan Firly kembali Rabu lusa. Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri telah berstatus tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2021. Namun, hingga saat ini Firly tak ditahan. Usai diperiksa di Bareskrim Polri sebagai tersangka Jumat lalu, Firly Bahuri kembali menyebut ada serangan balik koruptor dan meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita hormati azas praduga tak bersalah dan juga kita pastikan bahwa kepastian hukum akan berjalan, bukan hanya intervensi, bukan hanya tekanan, tetapi kita sadar bahwa musuh bersama kita adalah para koruptor dan juga serangan balik daripada koruptor itu sendiri. Soal tak kunjung ditahannya Firly, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut penyidik punya kewenangan dan pertimbangan sendiri. Menurut Mahfud, dalam jalannya penyidikan, mungkin polisi tak khawatir Firly akan lari, mengulangi perbuatan, atau menghilangkan barang bukti.
Firly Bahuri tidak ditahan itu ada alasan, 3 alasan untuk orang harus ditahan. 1, kalau dikhawatirkan mempersulit pemeriksaan. 2, mengulangi perbuatan. 3, menghilangkan barang bukti. Mungkin syarat itu sudah, mungkin polisi tidak khawatir Firly lari, tidak khawatir Firly mengulangi perbuatan, tidak khawatir Firly menghilangkan barang bukti karena sudah dihumpulkan semua. Mungkin ya, tapi itu tidak bisa ditanya ke saya, itu urusan polisi, penyidik, saya tidak boleh masuk. Selain terjerat pidana dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo, sanksi etik oleh Dewas KPK juga menanti Firly Bahuri soal pertemuannya dengan ex-mentan itu. Pasca jadi tersangka, posisi Firly digantikan Nawawi Pomolango yang dilantik Presiden Jokowi menjadi ketua sementara KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Soal pertemuan KPK Polri yang membahas dan menandatangani perjanjian kerjasama penanganan perkara korupsi, apa maknanya dan bagaimana membaca momentum ini, kita akan bahas bersama dengan Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Selamat petang Pak Saud. Halo, selamat petang Kompas TV, selamat petang Indonesia. Baik, Pak Saud, ini pasca setelah dilantik Pak Nawawi, ada bertemu dengan Kapolri. Apa yang dibaca dari pertemuan ini, Pak Saud? Ya, ini mungkin menajami atau menegaskan kembali MOU yang sama yang sudah dilakukan, walaupun waktu itu dilakukan tahun 2017 tuh antara Kejaksaan KPK dan Polri. Intinya sudah pasti sama yang disampaikan oleh Ketua KPK tadi, pelaksana maksudnya, dan Pak Kapolri, bahwa ada kaitan dengan sinergi penanganan tindak pidana korupsi, dan kemudian bagaimana bekerja sama dalam kaitan resource di kedua belah pihak. Pada bagian lain nanti juga pasti akan bicara sarana prasarana atau kemudian bicara tentang pertukaran data atau pengembangan kapasitas. Saya pikir itu yang normatif dilakukan juga pada periode ini. Jadi mungkin ini hanya untuk penegasan pengulangan saja, karena itu kan dilakukan tahun 2017 ya, cukup lama untuk mengingatkan kembali, merefresh kembali bahwa ada komitmen bersama untuk bekerja sama saling tukar-menukar resource. Kalau dulu itu kan bahkan ada di beberapa daerah itu umpamanya mereka kesulitan dalam menghitung kerugian negara, kemudian KPK mencari para ahli, saksi para ahli yang bisa dihadirkan. Pak Saud, kalau saya ingin persepsi Anda, bagaimana mulusnya koordinasi supervisi antara Polri dan KPK eranya Firly ini? Karena kan tanda tanya juga ketika sudah diganti, langsung bertemu nih Kapolri. Ya, justru yang speednya cukup tertata dan maksimal itu di Polri ya. Karena kecepatan di KPK ini agak lambat saya lihat. Pada bagian lain kita tahu bahwa kelihatannya ini ya, Polri menegaskan kembali, kita punya komitmen ini, di tempat saya banyak data, kalau umpamanya Dewas agak ragu, silakan gali data, ambil kebijakan yang cepat. Saya pikir salah satu sisi lain dari yang katakanlah warningnya ya dalam kaitan hari ini, bahwa sebenarnya sebaiknya KPK bisa mengikuti kecepatan bertindak yang dilakukan oleh Polri. Jadi kalau umpamanya selama ini selalu ada kesan bahwa mereka menunggu pidananya, kemudian mereka ngurusin etikanya, sekarang pidananya lebih dulu gitu. Pak Saud, kalau kasus Firly Bahuri ini kira-kira dibahas juga oleh Kapolri dan Ketua KPK sementara saat ini? Ya, biasanya sih normatifnya pastilah mereka berbicara sama pimpinan, termasuk mengantisipasi ya. Kan itu kan panggung depannya pasti ini, tapi panggung belakangnya hal yang mungkin muncul nanti. Tetapi saya pikir ini bukan kemudian ada perubahan dari status kalau saya pikir ya, dari udah masuk ke penyidikan, tapi mungkin hal-hal teknis yang kecil yang memungkinkan mereka lebih confidence sehingga kemudian bisa mengatasi noisy atau hal-hal yang terkait dengan penindakan yang akan dilakukan beberapa hari ke depan. Sebelumnya kan Polda Metro Jaya minta supervisi langsung dari KPK soal penanganan kasus ini. Nah, dengan adanya pertemuan ini, apakah ini akan mempercepat proses yang tengah terjadi di Polda Metro Jaya atau bagaimana nih menurut Anda, Pak Saud? Oh ya, harapannya begitu ya. Kita jangan melihat di depan ini seolah-olah ini hanya merefresh perjanjian tahun 2017 yang sudah dilakukan antara Polri, KPK, dan Kejaksaan, dan di situ sudah masuk menyangkut banyak hal di dalam kaitan penindakan dan seterusnya. Tapi kan yang kita ambil adalah ini kan soal besar ya, soal besar yang menyangkut dua institusi. Dalam hal ini KPK terasa sangat lambat di dalam melakukan fungsi tugasnya.
sehingga harus kita nilai sebagai upaya untuk kemudian KPK agar lebih menanggapi atau memberi respon terhadap apa yang dilakukan oleh kepolisian, sehingga kemudian KPK bernuansa positif dikaitkan dengan MOU yang sudah ada gitu. Oke. Ada pertemuan hari ini Ketua KPK dengan Kapolri, lalu ada informasi Firly Bahuri akan diperiksa pada Rabu lusa. Apa yang Anda baca dari momentum ini? Ya, dapat diperkirakan bahwa kalau subjektivitas dan objektivitas dari penyidik itu kan kelihatannya, dan ada banyak tanggapan framing yang kelihatannya kan untuk segera setelah diperiksa untuk kedua kali untuk kemudian ditahan. Nah, ini mungkin yang kita harus mengantisipasi semua, bagaimana seperti apa di KPK, bagaimana di penegak hukum di KPK dan di kepolisian, sehingga tidak banyak lagi framing-framing yang seolah-olah ada semacam quote and quote sandera-menyandera di dua instansi ini. Dan ini yang kita harus hilangkan pengertian ini atau penilaian ini atau framing ini, sehingga kemudian penegakan hukum itu memang berada pada kekuatan bukti yang cukup yang dimiliki oleh para penyidik di Polri. Oke, kalau sebelumnya kan ketika Polda ada preskon soal penyidikan, naik ke penyidikan, respons KPK seolah masih santai. Kalau Anda melihat bagaimana dengan di bawah Nawawi Pomolango, respons KPK soal kasus yang mendera Firly ini bagaimana Pak Saud? Ya, nanti juga sangat tergantung bagaimana 100 hari pertama Pomolango bekerja ya, untuk bisa kemudian mengambil kendali, karena memang bagaimanapun pemimpin, leaders di situ dia harus menginspirasi staf yang lain, meyakinkan supaya kemudian tidak lagi hanya dikungkung oleh persoalan kolektif kolegial. Saya khawatir kalaupun kolektif kolegial, nanti kalau Pomolangonya sendirian nanti di voting 3-1 dia kalah juga nih. Jadi kita mengimbau kepada pimpinan KPK yang lain, 3 yang lain untuk kemudian merespon ini. Karena saya katakan tadi di bagian depan, ritme kecepatan yang dibuat oleh Polri harus diimbangi oleh kecepatan di KPK, termasuk di Dewan Pengawas. Jadi sekali lagi kita berharap, saya yakin bahwa Nawawi bisa mengendalikan ini, untuk kemudian mereka firm di situ, sehingga kemudian ketemu penindakan yang dilakukan oleh KPK dalam kaitan kasusnya atau kaitan dengan Firly di kepolisian jadi prudent gitu. Baik, singkatnya jadi bakal ada imbas dari pertemuan KPK Polri hari ini pada kasus yang tengah berjalan di Polda, kasus Firly Bahuri. Ya, kita berharap begitu. Kan udah menghilangkan waktu Kapolri berapa jam itu berkunjung ke sana. Oke. Terima kasih Pak Saud Situmorang untuk pandangan Anda dalam program Kompas Petang sore hari ini. Dan saudara, Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya, Cynthia Rompa. Silakan Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara, warga Yogyakarta demo di kantor DPW PSI Jogja memprotes pernyataan Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di Jogja. Yang bertanggung jawab siapa ini? This is my way. Cobain deh. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal.
Niatku demi anakku, niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Luwak White Coffee. Now I'm here because of This is my way. Cobain deh. Luwak White Coffee. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, massa yang mengatasnamakan paguyuban masyarakat Yogyakarta berunjuk rasa di kantor DPW PSI Yogyakarta memprotes pernyataan Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di Yogyakarta. Duduk depan kantor. Duduk depan kantor. Ini Dengan membawa spanduk dan flyer protes, warga yang mengatasnamakan paguyuban masyarakat Yogyakarta untuk sinambungan keistimewaan mendatangi kantor DPW PSI Yogyakarta agar PSI bersikap terhadap pernyataan Ade Armando yang menyinggung politik dinasti Yogyakarta. Duduk depan kantor. Duduk depan kantor. Ini bisa menjadi kios yang bertanggung jawab. Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menanggapi video Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di Yogyakarta. Menurut Sultan, politik dinasti di wilayahnya adalah amanat undang-undang. Sultan pun menyebut jika politik dinasti di daerah istimewa Yogyakarta ingin dihilangkan, maka undang-undang yang mengatur keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta harus diubah. Justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti. Mau pemerintah Indonesia itu menghargai asal-usul tradisi DIY, sehingga bunyi undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, sultan, dan wakil gubernur Paku Alam. Ya melaksanakan itu aja, ya kan, dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang ya juga dulu aja kalau dianggap dinasti. Usai videonya yang menyinggung politik dinasti Yogyakarta, Ade Armando meminta maaf di media sosial. Ade Armando menjelaskan video tersebut merupakan pandangan politik pribadi, bukan PSI. Saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Bagaimana jalannya demo warga Jogja atas pernyataan politisi PSI Ade Armando yang menyinggung politik dinasti? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di sana. Michael, apakah sore hari ini demo masih berlangsung? Apa saja poin-poin tuntutan dari warga, Michael? Ya, selamat petang Cynthia dan saudara. Unjuk rasa warga Yogyakarta di depan kantor DPW PSI Daerah Istimewa Yogyakarta baru saja bubar. Mereka tadi membubarkan diri setelah membacakan beberapa tuntutan mereka. Namun bisa kami rangkumkan, ada tuntutan yang mereka desak agar Ade Armando
pertama meminta maaf, kemudian yang kedua mereka meminta DPP PSI melalui kantornya di Yogyakarta, yaitu DPW PSI Daerah Istimewa Yogyakarta, menyampaikan keberatan atas apa yang dinyatakan oleh Ade Armando. Dan oleh karena itu maka pihak DPP PSI juga harus menjatuhkan sanksi berat terhadap Ade Armando yang nanti keputusan sanksinya diserahkan kepada DPP PSI. Seperti apa sanksinya dikatakan oleh mereka itu terserah dari pihak PSI, namun mereka meminta ada sanksi berat. Nah, itu untuk internal PSI. Kemudian pihak polisian juga dituntut oleh warga Yogyakarta untuk memproses Ade Armando secara hukum karena dianggap telah melakukan penghinaan, pelecehan dan juga menyebarkan ujaran kebencian terhadap keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu yang menjadi poin mereka. Kemudian mereka juga melontarkan ancaman bahwa tuntutan mereka ini harus dipenuhi dalam 2 kali 24 jam. Nah, apa akibatnya jika dalam 2 kali 24 jam mereka atau pihak PSI tidak mengindahkan tuntutan warga Yogyakarta, maka mereka tadi mengancam seluruh baliho, seluruh alat peraga kampanye yang berada di Jakarta yang terkait dengan PSI akan diturunkan paksa oleh warga Yogyakarta. Demikian. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Michael Aryawan, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Yogyakarta. Terima kasih, Michael. Saudara, ke informasi lainnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada KPU untuk berembuk kembali dengan 3 paslon Capres-Cawapres untuk menyamakan persepsi terkait skema debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Langkah itu menurut Puan perlu dilakukan agar masyarakat dapat melihat mana yang terbaik, sekaligus melihat visi misi dari Capres dan Cawapres yang ada. Meski demikian, Puan tidak mengharuskan adanya debat khusus Cawapres dan tetap ikuti aturan yang sudah disepakati antara KPU dan DPR RI. Apakah kemudian ini hanya Capres saja, apakah Capres dan Cawapres? Saya minta untuk KPU kembali bersama-sama berembuk dengan semua 3 pasang calon yang ada untuk yang menyamakan persepsi ke depan ini sebaiknya seperti apa, sehingga masyarakat memang bisa melihat mana yang terbaik dan kemudian bisa juga melihat bagaimana kemudian visi misi dari Capres dan Cawapres yang ada. Mbak Puan mendesak untuk ada debat khusus Cawapres. Gitu, ya kita ikutin aja aturannya sebagaimana yang sudah kami sepakati. Saudara, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Drajat Wibowo, membeberkan fakta bahwa usulan format debat Pilpres 2024 merupakan usulan perwakilan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Drajat mengatakan bahwa usulan itu disampaikan saat diskusi bersama Ketua KPU Hasyim Asyari pada 29 November 2023 lalu. Usulan agar Capres-Cawapres hadir bersama dalam setiap sesi debat itu muncul dalam rapat melalui usulan perwakilan tim Anies Muhaimin. Nah, dari pasangan Mas Anies dan Muhaimin, itu salah satu usulan yang mereka sampaikan adalah agar pada setiap sesi debat itu pasangan Capres dan Cawapres hadir bersama-sama. Nah, kemudian ketika kami mendapatkan kesempatan, Pak Burhan menyampaikan bahwa beliau menyetujui usulan tersebut. Nah, kemudian pada akhir sesi itu anggota paslon Anies Muhaimin yang lainnya, seorang bapak-bapak, menyampaikan bahwa menguatkan lagi usulan tadi. Jadi statusnya seperti itu, ya. Usulan mengenai perubahan format itu bukan berasal dari paslon 2, ya, bukan berasal dari Prabowo Gibran. KPU mengubah format debat Capres-Cawapres 2024 dari format debat Pilpres 2019 lalu. KPU menyebut dari 5 debat Capres-Cawapres yang digelar akan menghadirkan seluruh paslon Capres-Cawapres dalam setiap sesi debat. KPU menegaskan tak menghapus debat antar Cawapres, hanya saja akan didampingi Capres selama sesi debat. Terkait format debat Pilpres, Ko-Kapten Timnas Amin, Nihayatul Wafiroh mengatakan pihaknya menyampaikan usulan Capres-Cawapres selalu dihadirkan
dalam sesi debat bukan menghilangkan debat khusus Cawapres. Jadi ada 2 kali debat yang itu kita minta untuk berpasangan, yang 2 kali debat untuk calon presiden dan 1 kali debat untuk calon wakil presiden. Dan itu tanpa pendampingan ya? Kita tidak persoalan pendampingan dan tidak. Karena posisi kita pada posisi yang ini, dan sebenarnya kalau dibolehkan sebenarnya kita pengen mengusulkan debat itu 6 kali atau 7 kali ya, biar semakin detail. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Edi Suparno menyebut pihaknya tak mengusulkan perubahan format debat dan akan mengikuti sesi debat apapun formatnya. Sesungguhnya mengusulkan apa yang pernah disampaikan oleh KPU sebelumnya. Jadi apapun format yang nanti akan diajukan oleh KPU, tentu kami akan menyepakati. Jadi tidak ada usulan spesifik dari Timnas Prabowo Gibran terkait hal ini. Yang ada adalah masukan dari KPU akan kita terima, akan kita tampung, dan kita akan laksanakan. Jadi apakah formatnya itu kemudian merupakan format di mana nanti akan ada debat Capres dan Cawapres secara bersama-sama, secara terpisah, maupun dilaksanakan dalam berapa kali, dalam konteks 5 kali debat itu, kami dalam hal ini mengikuti apa yang akan diputuskan oleh KPU. Jadi tidak ada permintaan spesifik dari kami terkait format dari debat itu sendiri, Mbak. Hal serupa juga diungkap juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto. Menurut Andi, pihaknya akan mengikuti apapun formatnya selama sesuai aturan dan kesepakatan tim paslon Capres-Cawapres. Kami ikut undang-undang dan penjelasan undang-undang bahwa debat itu ada debat Capres dan ada debat Cawapres. Ya, tidak diatur tentang pendamping di undang-undang dan penjelasan. Oke, tapi keberatan nggak dengan adanya pendamping kalau untuk debat Cawapres misalnya? Kalau itu disepakati antara KPU dengan 3 paslon, tidak masalah. Tapi prosesnya harus dilakukan antara KPU dan 3 paslon. Polemik format debat ini muncul setelah Ketua KPU menjelaskan adanya perubahan format debat dengan alasan agar calon pemilih bisa melihat sejauh mana kerjasama masing-masing Capres-Cawapres saat adu gagasan hingga pemaparan visi misi. Rencananya, KPU akan menggelar 5 kali debat Capres-Cawapres, 2 kali pada bulan Desember dan 2 kali pada bulan Januari, serta 1 kali pada bulan Februari 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat menyebabkan 11 orang meninggal dan 12 lainnya hilang. Lalu apakah deteksi peringatan dini sudah berjalan sebagaimana mestinya? Perbincangan kami dengan ahli vulkanologi Surono akan kami hadirkan usai jeda. Perdana Pilpres 2024 Capres-Cawapres langsung dari Gedung KPU RI. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Prenagen kaya akan protein, omega 3 dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang.
bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Basarnas kembali memperbaharui data pendaki yang terjebak di Gunung Marapi. Dari 23 pendaki yang masih dicari, 11 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dibawa ke pos terdekat. Pencarian para pendaki yang terjebak di Gunung Marapi terus dilakukan. Keluarga pendaki terus berdatangan mencari tahu keberadaan anggota keluarga mereka. 11 orang pendaki yang ditemukan meninggal dunia dievakuasi menuju kaki gunung. Tim gabungan saat ini berfokus mencari 12 orang pendaki yang belum ditemukan. Keluarga pendaki terus berdatangan mencari tahu keberadaan anggota keluarga mereka di posko kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Sementara 35 orang pendaki dinyatakan terjebak saat Gunung Marapi erupsi Minggu sore. 12 orang selamat telah dirujuk ke rumah sakit terdekat. Durasi letusan sekitar 4 menit. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan turut prihatin perihal erupsi yang terjadi di Gunung Marapi di Agam, Sumatera Barat. Mahfud berharap petugas evakuasi dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengevakuasi warga yang ada di sekitar Gunung Marapi. Ia meminta instansi terkait untuk memberikan penyelamatan dan pertolongan kepada warga terdampak. Berharap musibah cepat ditangani. Menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas meletusnya Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saya berharap tenaga-tenaga yang ada di lapangan untuk melakukan evakuasi dan memberi pertolongan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak kenal lelah. Yang terkait dengan tupoksi penyelamatan dan pemberian pertolongan dan bantuan supaya segera merespons dan melangkah untuk mengatasi letusan Gunung Marapi di Agam. Gunung Marapi erupsi menyebabkan 11 pendaki meninggal dunia. Seperti apa mitigasi bencananya dan bagaimana pula proses evakuasi 11 pendaki meninggal? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Rio Yohanes dan juga pakar vulkanologi Surono. Kita akan ke Rio terlebih dahulu untuk informasi terbaru terkait proses evakuasi dan pencarian pendaki. Rio, apakah proses evakuasi 11 korban meninggal ini sudah bisa dilakukan, Rio?
Ya, Cynthia dan juga saudara, perlu kita update informasi bahwasanya dari pencarian yang telah dilakukan oleh tim SAR gabungan itu sekira pukul 3:30 sore tadi, tim SAR gabungan kembali berhasil mengevakuasi 1 orang pendaki. Korban ini dievakuasi dalam kondisi selamat. Dia ditemukan di kawasan Batu Cadas, yaitu lebih kurang dalam ketinggian 2000 lebih di Gunung Merapi ini. Dan ia sudah dievakuasi dan dirujuk langsung ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, Kota Bukit Tinggi untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Dan dapat saya sampaikan bahwasanya dengan ditemukannya 1 orang pendaki yang selamat ini, artinya di sana di Gunung Merapi tersisa ada 22 orang lagi pendaki yang masih dalam proses pencarian dan evakuasi. Dari 22 orang ini, 11 diantaranya sudah ditemukan titik koordinat di mana dia berada dan sudah dipastikan terkonfirmasi bahwasanya 11 ini dalam kondisi meninggal dunia, sementara 11 lagi masih dalam proses pencarian posisi keberadaan mereka. Demikian, Cynthia. Ya, Rio, lalu seperti apa kondisi terkini di sana dan apakah ada warga yang meminta untuk dievakuasi? Ya, sejauh ini untuk pencarian kita fokus dulu kepada pencarian 11 korban, 11 pendaki yang meninggal. Itu posisinya 3 diantaranya sudah ditangani diambil oleh tim SAR gabungan, tapi posisi mereka masih dicatat dalam proses turun. Kemungkinan dalam sore ini, maghrib ini, kemungkinan mereka sudah turun. Sementara untuk warga hingga saat ini status Gunung Merapi masih pada level 2, artinya radius berbahayanya berada di radius 3 km dari puncak kawah. Sementara warga di sekitaran Gunung Merapi itu berada di luar radius 3 kilo itu. Jadi sejauh ini masih dalam kondisi aman. Tapi tetap saja warga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar dan selalu menggunakan masker jika memang harus keluar dari rumah mereka. Demikian, Cynthia. Iya, Rio, apakah ada hambatan yang ditemukan oleh tim gabungan untuk melakukan proses evakuasi atau pencarian? Ya, hambatan tentu saja ada yang dihadapi oleh tim evakuasi, terutama adalah cuaca. Karena di puncak kawah Merapi itu sering ditutupi kabut, sehingga ini memperpendek jarak pandang tim evakuasi yang melakukan pencarian dan evakuasi di lapangan. Demikian, Cynthia. Baik, terima kasih Rio Yohanes, jurnalis Kompas TV. Selanjutnya kita akan bergeser untuk berbincang dengan pakar vulkanologi, sudah ada Pak Surono. Pak Surono, dari perspektif dan kacamata Anda, sebenarnya apa yang terjadi dari letusan kemarin di Merapi ini? Merapi itu status waspada itu sudah bertahun-tahun. Saat saya tinggalkan vulkanologi 2015, itu statusnya waspada, ya kan? Dan daerah yang tidak boleh dimasuki adalah radius 3 km dari puncak, ya kan? Jadi beginilah, kan ada aturan alam yang harus kita respect, ya kan? Aturan alam itu Merapi sering meletus, kalau tidak masuk radius 3 km walaupun meletus ya aman gitu loh kan. Jangan terlalu dekat gitu loh. Kan tidak mungkin kita menutup semua gunung api yang memang letusannya hanya dalam sekitar puncak radius bahayanya 3 km, kan nggak mungkin seperti itu kan. Jadi antara rasio, ya kan, dan hati kadang tidak nyambung, bahwa secara aturan itu 3 km dari puncak nggak boleh masuk radius. Ya kan. Kadang-kadang keinginan itu terlebih kuat, ya kan, akhirnya terlanggar. Dan tidak mungkin masyarakat di kaki Merapi itu, kecuali abu loh Mbak ya, kecuali abu, ya kan, bergantung arah angin, itu pasti kena pada saat terjadi letusan. Tetapi kalau di atas puncak ya, kalau melanggar aturannya, ya saya tidak tahu gitu. Baik, selanjutnya dari pengamatan Anda, seperti apa aktivitas vulkanik Merapi ini? Apakah akan berlangsung lama atau akan seperti apa Pak Surono? Bukan akan berlangsung lama, sudah berlangsung lama letusan ini. Sudah berlangsung lama, oleh karena itu ada rambu, ada aturan yang alam maukan, ya kan, sebagai tuan rumah, adalah radius 3 km tidak boleh masuk, ya kan. Ya kan, andaikan itu dilanggar aturan itu kan, celaka sudah pasti, ya kan, selamat itu suatu hal yang kebetulan saja gitu loh. Ini yang pada saat terjadi letusannya. Oleh karena itu janganlah kita
tabrak-tabrak aturan itu, andaikan kita mau selamat gitu ya, menabrak aturan ya kan, celaka sudah pasti ya kan, selamat suatu hal yang kebetulan gitu loh. Ini bukan akan berlangsung lama, sudah berlangsung lama dan akan terus berlangsung. Pak Surono, ini sebelum letusan kemarin ada indikator tidak sih yang seharusnya diinformasikan kepada pihak terkait untuk memitigasi korban, atau seharusnya para pendaki ini sudah sejatinya tahu akan aturan ini? Kan ada pintu gerbang masuk para pendaki itu, ya kan? Para penjaga pintu gerbang masuk seharusnya sudah mengetahui sejak lama bahwa aturan naik ke Gunung Marapi itu boleh, tetapi tidak boleh masuk dalam radius 3 km dari puncak. Ya kan? That is the rule. Ya kan? Janganlah merubah-rubah aturan demi keinginan sendiri atau kelompok mereka gitu kan. Nanti nggak selamat gitu loh. Ya kan? Baik. Cobalah kita mencoba menjadi tamu yang baik. Tuan rumahnya dalam Marapi, respeklah aturan itu, respeklah aturan yang punya rumah, agar kita menjadi tamu yang terhormat gitu loh. Jadi artinya ini bisa dipastikan bahwa jika radiusnya di atas atau melebihi 3 km cenderung lebih aman, seperti itu ya? Lebih aman Mbak, lebih aman kan. Kalau ditanya apakah akan terus, sudah dari dulu dan akan menerus. Merapi itu akan sering terjadi letusan, sama dengan Kerinci, ya kan, sama Gunung Ibu di Halmahera, sama dengan Semeru setiap saat meletus. Hanya ada rambu-rambu yang harus kita ikuti, ada aturan main, ya kan? Bagaimana dengan warga yang berada di sekitar Gunung Marapi ini, Pak Surono? Masyarakat untuk jarak yang 5 km ini? Ya, masyarakat di sekitar Marapi itu sudah tahu lah gitu kan. Biasanya hujan abu, ya kan, ada letusan, bergantung arah angin lah gitu ya. Karena ini agak besar kelihatannya, ya kan, abunya agak lebat. Tetapi ya inilah Marapi yang tidak pernah berhenti meletus, ya kan, kadang besar, kadang sedang-sedang saja, kadang kecil. Oleh karena itu kalau ditanya apakah akan berlanjut, sudah sejak lama berlanjut dan akan berlanjut terus. Mari kita ikuti aturan alam, aturan yang kita sepakati pun tidak boleh dilanggar gitu kan. Kalau kita mau selamat, ya kan, sama aturan bernegara juga seperti itu. Baik. Harus kita ikuti gitu loh. Artinya warga di sekitar Gunung Marapi tidak perlu dievakuasi, seperti itu Pak Surono? Tidak perlu. Dia itu kan hanya jatuh di sekitar saja, kemana arah angin itu seperti itu. Makanya, karena sering meletus, ada material lepas di puncak. Kalau di puncak Marapi ada hujan lebat, material yang bekas letusan baru-baru ini akan turun. Masyarakat Sumatera Barat mengatakan itu galodo, ya kan? Itulah ciri Marapi. Baik. Marapi, Kerinci, Semeru, ya meletus tiap hari, ya, sering meletus lah gitu ya. Ya marilah kita ikuti itu aturannya. Baik. Jangan masuk 3 km ya boleh, ikuti aja lah. Baik. Jangan coba-coba langgar aturan lah gitulah. Baik, terima kasih. Terima kasih pakar vulkanologi Pak Surono sudah bergabung dan juga memberikan perspektifnya untuk Kompas Petang. Selamat sore Pak Surono. Untuk para penonton. Sehat selalu. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya Polda Metro Jaya kembali menjadwalkan pemeriksaan Ketua KPK nonaktif yang juga tersangka dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, Firly Bahuri, Rabu pekan ini. Perdana Pilpres 2024 Capres Cawapres langsung dari Gedung KPU RI. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee.
Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of dugaan kebocoran data dari situs KPU itu. Ya, karena ada bagaimana investigasinya? Gugus Tugas Keamanan Siber KPU sedang melakukan penelaahan terhadap hal tersebut. Boleh kita cek benar Oke, ini dari situs pilih. KPU. Sekarang Pak Nilu mau memilih yang mana nih? Ini ya. Nah ini lucu juga nih. Saya baru tahu nih ada daftar DPT yang belum terdaftar nih. Nilu, Senin 4 Desember, pukul 8:30 malam di Kompas TV. DFB Pokal 2023-2024 babak 16 besar dimulai. Big Match. Permainan ofensif Bayern Leverkusen bersama pelatih anyar mereka Xabi Alonso akan diuji saat menghadapi pertahanan solid SC Paderborn. Rabu 6 Desember pukul 11:45 malam. Jual beli serangan akan tersaji di markas VfB Stuttgart saat menerima lawatan Borussia Dortmund yang berupaya memetik kemenangan. Kamis 7 Desember pukul 2:30 dini hari live di Kompas TV. Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Polda Metro Jaya kembali jadwalkan untuk memeriksa Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo pada hari Rabu pekan ini. Sama dengan pemeriksaan sebelumnya, Firly Bahuri akan diperiksa di ruangan penyidik di Tipikor Barreskrim Polri. Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri kembali menyebut penyidik Subdit Tipikor Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya telah melayangkan surat panggilan kepada Ketua KPK nonaktif Firly pada hari Minggu tanggal 3 Desember lalu. Dalam surat panggilan yang dilayangkan tersebut, Firly dijadwalkan untuk diperiksa kembali dalam statusnya sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo pada hari Rabu 6 Desember mendatang. Nantinya Firly Bahuri akan diperiksa di ruangan penyidik di Tipikor Barreskrim Mabes Polri. Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Subdit Tipikor telah memberikan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan atau pengambilan keterangan tambahan kepada saudara FB dengan kapasitas sebagai tersangka. Tepatnya untuk pemanggilan kemarin diperuntukkan pada saat hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan berupaya menstabilkan harga sembako jika dirinya bersama Muhaimin Iskandar menang di Pilpres. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, stabilisasi harga sembako jadi salah satu prioritas dalam 100 hari pertama kerjanya. Hal ini diungkap Anies saat menyapa warga dan pedagang di Pasar Baru, Karawang, Jawa Barat. Harga-harga kebutuhan pokok inilah yang menjadi prioritas kami untuk diselesaikan sesegera mungkin. Dalam 100 hari pertama, kita akan menyiapkan tim untuk langsung bekerja, memotong mata rantai dan tata niaga yang merugikan bagi petani dan bagi pembeli yang memanfaatkannya di rumah tangga. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku siap pensiun dan akan naik gunung jika dirinya kembali kalah Pilpres. Prabowo menambahkan dirinya mau kembali maju di Pilpres lantaran diberi mandat partai dan koalisinya serta rakyat. Hal ini diungkap Prabowo saat menjadi pembicara di acara Mukernas MUI yang digelar di salah satu hotel di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Berdiri di hadapan bapak-bapak sekalian. Karena itu saya berdiri di depan rakyat Indonesia. Saya minta mandat untuk kita rubah nasib bangsa kita. Tapi kalau saudara tidak memberi mandat kepada saya tidak apa-apa. Saya seorang patriot. Saya akan naik gunung pensiun. Demi Allah, saya hanya mau lihat bangsa saya terhormat.
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, optimistis bisa raih banyak suara di Palu, Sulawesi Tengah di Pilpres 2024. Ganjar bilang optimalisasi kerja kader parpol pengusung hingga relawan jadi kunci kemenangan di Palu. Bahkan Ganjar tak khawatir meski di Palu merupakan salah satu lumbung suara Partai Gerindra dan Nasdem. Untuk kemudian bisa merespon persoalan-persoalan yang selama ini atau barangkali pada pemilu sebelumnya tidak bisa terespon. Dan kawan-kawan dari TPD sudah menyiapkan beberapa isu dan strateginya. Mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan untuk memperbaiki itu. Kita harus optimis. Saudara, sebuah truk bermuatan BBM 800 liter mengalami kecelakaan akibat sopir hilang kendali. 1 unit rumah warga mengalami kerusakan akibat tertabrak truk. Informasi selengkapnya kami hadirkan selepas jeda di Kompas Petang. Debat perdana Pilpres 2024 Capres Cawapres langsung dari Gedung KPU RI. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Bumbu kaldu sedap baru. Ini bumbu kaldu first class taste dari daging asli. Melalui proses slow cook hasilkan kaldu keemasan. Masak enak jadi effortless. Sedap. Semua approve. Bumbu kaldu sedap beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Dugaan kebocoran data dari situs KPU itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Gugus Tugas Keamanan Siber KPU sedang melakukan penelaahan terhadap hal tersebut. Boleh kita cek benar ini dari situs KPU. Sekarang Pak Niluh mau memilih yang mana nih? Ini ya. Nah ini lucu juga nih. Saya baru tahu nih ada daftar DPT yang belum terdaftar nih. Niluh, Senin 4 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. DFB Pokal 2023-2024 babak 16 besar dimulai. Big Match. Permainan ofensif Bayern Leverkusen bersama pelatih anyar mereka Xabi Alonso akan diuji saat menghadapi pertahanan solid SC Paderborn. Rabu 6 Desember pukul 11:45 malam. Jual beli serangan akan tersaji di markas VfB Stuttgart saat menerima lawatan Borussia Dortmund yang berupaya memetik kemenangan. Kamis 7 Desember pukul 2:30 dini hari live di Kompas TV. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, sebuah truk bermuatan BBM 800 liter mengalami kecelakaan akibat sopir hilang kendali. 1 unit rumah warga mengalami kerusakan akibat tertabrak oleh truk. Beginilah suasana saat truk pengangkut bahan bakar BBM milik Pertamina menabrak sebuah rumah di Jalan Raya Pandeglang Labuan, Pandeglang, Banten, Senin sore. Selain menabrak rumah, truk juga merusak tiang listrik. Warga mengalami luka ringan, sudah dibawa ke klinik terdekat. Untuk sementara, informasi yang kami terima dari pengendara, ini kelalaian dari sopir. Untuk remblong mungkin nanti bisa kami sampaikan kembali, melakukan pengecekan terhadap kendaraannya dulu. Jadi kami tidak bisa menyampaikan bahwa ini remblong. Sorotan lain, saudara, serangan Israel di lingkungan Sijayah, Gaza, menghancurkan bangunan tempat tinggal dan mengubur lebih dari 300 orang
di bawah reruntuhan bangunan. Serangan udara Israel menghancurkan satu blok gedung apartemen di lingkungan Sijayah, Gaza. Serangan tersebut menghancurkan sekitar 50 bangunan tempat tinggal. Lebih dari 60 orang tewas dan 300 orang terkubur di bawah reruntuhan bangunan. Militer Israel menyatakan pihaknya telah membunuh seorang komandan batalion Hamas di daerah tersebut, namun tidak memberikan rincian mengenai operasi tersebut. Korban yang terluka dalam serangan militer Israel di Gaza Selatan dilarikan ke Rumah Sakit Baptis Al-Ahli, Kota Gaza. Kepala Rumah Sakit Dr. Fadel Narim menyatakan jumlah korban luka melonjak setelah berakhirnya gencatan senjata selama seminggu di antara Israel dan Hamas. Israel mengalihkan serangannya ke bagian selatan wilayah Gaza karena yakin pemimpin kelompok militan Hamas bersembunyi di selatan Gaza. Saat ini, warga Palestina di Gaza kehabisan tempat untuk dikunjungi. Jalur Gaza yang berbatasan dengan Israel dan Mesir ditutup. 2,3 juta penduduk berdesakan di wilayah selatan setelah Israel sebelumnya memerintahkan warga sipil untuk meninggalkan wilayah utara. Beberapa warga mencari barang berharga dan beberapa barang yang hanya bisa diselamatkan dari reruntuhan dekat gedung apartemen di Khan Yunis, Gaza. Sekelompok pria mencoba membersihkan puing-puing, mencari orang-orang yang mungkin masih terjebak di bawah reruntuhan. Serangan militan Israel ke kawasan Khan Yunis terjadi saat warga tengah tertidur dan tanpa peringatan. Pemboman besar-besaran terjadi pada malam hari hingga hari Minggu di sekitar Khan Yunis di kota Rafah di selatan Gaza. Saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang sore ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Selamat petang saudara, Presiden Joko Widodo menyangkal isu dirinya meminta penghentian kasus IKTP Setia Novanto. Presiden mempertanyakan kepentingan di balik pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Sorotan lainnya saudara terkait aturan debat Pilpres yang disebut berubah karena ada permintaan dari salah satu pasangan Capres-Cawapres. Benarkah
Semuanya akan kita bahas di Sapa Indonesia Malam. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Audrey Chandra. Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Presiden Joko Widodo menyangkal isu dirinya meminta penghentian kasus IKTP Setia Novanto. Presiden mempertanyakan kepentingan di balik pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Presiden Jokowi menegaskan ia tak pernah memerintahkan penghentian kasus korupsi IKTP yang menjerat mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Jokowi juga menyangkal adanya pertemuan khusus dengan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Menurut Jokowi, kasus IKTP sudah berjalan sesuai hukum yang berlaku dan Setia Novanto sudah mendapat hukuman berat terkait kasus korupsi IKTP. Ini yang pertama coba dilihat di berita-berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Udah, itu aja. Pertemuan itu ada, Pak? Tapi pertemuan itu ada ya, Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari kan berapa puluh pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Sebelumnya di program Rosi, Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo mengungkap kesaksian saat Presiden Jokowi pernah meminta KPK menghentikan penyidikan kasus IKTP dengan tersangka Ketua DPR kala itu Setia Novanto. Agus menyebut Presiden Jokowi memanggilnya sendirian untuk membahas kasus korupsi IKTP. Kasus IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu, dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau. Presiden Joko Widodo enggan menanggapi wacana penggunaan hak interpelasi DPR terkait dugaan intervensi kasus IKTP yang dihembuskan Ketua KPK Agus Raharjo. Saat ditanya wartawan, Jokowi bilang tidak ingin berkomentar. Nggak mau menanggapi itu saya. Informasi lain, Komisi Pemilihan Umum KPU berencana membahas lagi format debat Pilpres 2024 dengan tim pasangan Capres-Cawapres. KPU akan memberikan kesempatan kepada tim pasangan Capres-Cawapres untuk memberikan masukan soal format debat Pilpres 2024.
Komisioner KPU Republik Indonesia Idham Holik menjelaskan KPU segera mengagendakan pertemuan dengan tim pasangan Capres-Cawapres untuk membahas soal format debat Pilpres 2024. KPU sebelumnya merencanakan seluruh pasangan Capres-Cawapres hadir bersamaan dalam 5 kali debat tanpa ada debat khusus Cawapres. Idham Holik menjelaskan, tim pasangan Capres-Cawapres masih bisa memberikan masukan soal format debat, namun nanti keputusan akan diambil KPU secara mandiri. Dalam waktu yang dekat, kami akan mengadakan kembali rapat koordinasi tersebut untuk menjelaskan seluruh mekanisme pelaksanaan debat, ya. Dan tim kampanye memang KPU persilahkan untuk memberikan masukan dan tanggapannya, tetapi nanti keputusannya akan diambil oleh KPU secara mandiri. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada KPU untuk berembuk kembali dengan 3 pasangan calon Capres-Cawapres samakan persepsi terkait skema debat Cawapres dan juga Capres pada Pilpres 2024. Puan menilai melalui mekanisme debat, masyarakat bisa menilai visi misi terbaik dari ketiga pasangan calon yang ada. Langkah itu menurut Puan perlu dilakukan agar masyarakat dapat melihat mana yang terbaik sekaligus melihat juga visi misi dari Capres juga Cawapres yang ada. Meski demikian, Puan tidak mengharuskan adanya debat khusus Cawapres dan tetap ikuti aturan yang sudah disepakati antara KPU dan DPR. Saya minta untuk KPU kembali bersama-sama berembuk dengan semua 3 pasang calon yang ada untuk yang menyamakan persepsi ke depan ini sebaiknya seperti apa, sehingga masyarakat memang bisa melihat mana yang terbaik dan kemudian bisa juga melihat bagaimana kemudian visi misi dari Capres dan Cawapres yang ada. KPU Saudara akan menggelar debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023. Dan soal format debat, KPU akan membahasnya lagi bersama tim pasangan Capres-Cawapres. Untuk informasi paling baru, kita akan dengar laporan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi di kantor KPU RI Jakarta. Cindy, ini kan tinggal menghitung hari lagi nih. 8 hari debat akan digelar. Apakah format debat sudah final sampai sekarang? Kalau belum, kapan sebenarnya akan difinalkan aturannya? Iya Audrey, kalau dari KPU bilang hanya sesegera mungkin. Kita tahu 8 hari lagi menjelang debat perdana tanggal 12 Desember 2023. Kami juga sempat tanyakan apakah tidak terlalu mepet. Kemudian kalau KPU meresponsnya dengan mepet tidak mepet itu tergantung sudut pandang. Kalau KPU meyakini 8 hari adalah waktu yang cukup bagi KPU untuk menerima masukan, pandangan, kemudian mengkomunikasikannya. Nah, nanti format debat yang fixnya seperti apa akan dituangkan dalam tata tertib debat. Nah, sebelum bisa dituangkan ke dalam tata tertib itu, KPU akan menggelar terlebih dahulu rapat koordinasi bersama tim kampanye masing-masing pasangan calon presiden dan juga presiden. Dan kalau KPU juga bilang sebenarnya dari sebelum adanya polemik maupun juga kritik terkait format debat Capres-Cawapres, KPU sudah dari jauh-jauh hari mengagendakan akan ada rapat koordinasi lanjutan. Jadi kalau kita mundur dalam beberapa hari terakhir di KPU RI, agendanya dari Rabu tanggal 29 November 2023, pertama KPU memang menggelar FGD dulu, mengundang pemerintah, kemudian NGO, ahli, dan juga media, perwakilan media untuk mendengarkan format yang baik itu seperti apa, yang efektif bagi pemilih nantinya seperti apa, kemudian juga soal tema, merumuskan pertanyaan yang bisa membuat publik menilai, memahami sejauh mana tingkat pemahaman masing-masing paslon terkait juga dengan tema termasuk juga waktu. Kemudian di hari yang sama KPU mengundang perwakilan tim kampanye dari masing-masing calon juga untuk menyampaikan apa yang sudah dirumuskan oleh KPU. Dilanjutkan kemudian juga ada sosialisasi kepada media untuk juga melihat lagi ataupun juga merumuskan sama-sama seperti apa teknis ataupun juga mekanisme yang lebih komplit lagi. Kalau sejauh ini memang misalnya kalau untuk waktu sudah ada tanggal 12 Desember pertama, kemudian tanggal 22 Desember, nantinya tanggal 7 dan 21 Januari, serta tanggal 4 Februari 2024. Nah, nanti di rapat koordinasi yang selanjutnya, karena sudah ada beberapa hari kemarin, artinya sudah ada perkembangan setiap harinya, ini yang akan disosialisasikan lagi kepada
perwakilan tim kampanye masing-masing paslon. Selain juga soal format, nantinya juga akan dimintai pandangan kepada tim kampanye juga adalah soal moderator, kemudian juga soal waktu ataupun juga lokasi. Nah, kapan rapat koordinasi dengan perwakilan tim kampanye paslon Capres-Cawapres? Lagi-lagi hanya dijawab secepatnya, sesegera mungkin. 8 hari adalah waktu yang cukup untuk mengkomunikasikan sambil menerima masukan dan juga tanggapan. Meskipun begitu, tapi KPU menjelaskan, KPU lah yang berwenang untuk mengambil keputusan nantinya, fixnya format debatnya akan seperti apa. Dijawab keputusan akan diambil oleh KPU secara mandiri. Mandiri ini kalau KPU mengartikannya akan diambil sesuai juga dengan kerangka hukum yang ada. Audrey. Belum ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum akan memanggil masing-masing paslon untuk didengarkan usulannya, tapi yang menjadi kewenangannya adalah Komisi Pemilihan Umum. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi melaporkan dari Gedung KPU Jakarta. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya, calon presiden nomor urut. Iya, sebelum jeda, saudara, kami juga akan hadirkan informasi dari calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang berjanji akan membuat harga kebutuhan pokok stabil dalam 100 hari pertama bekerja jika terpilih menjadi presiden. Hal itu disampaikan Anies saat mengunjungi Pasar Baru Karawang dan mendapat keluhan soal mahalnya harga sejumlah komoditas. Anies berjanji akan membentuk tim untuk memotong mata rantai tata niaga, menstabilkan harga kebutuhan pokok. Anies menyebut urusan harga kebutuhan pokok menjadi prioritasnya jika terpilih menjadi presiden. Harga-harga kebutuhan pokok inilah yang menjadi prioritas kami untuk diselesaikan sesegera mungkin. Dalam 100 hari pertama, kita akan menyiapkan tim untuk langsung bekerja, memotong mata rantai dan tata niaga yang merugikan bagi petani dan bagi pembeli yang memanfaatkannya di rumah tangga. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga bicara soal pangan nasional. Menurutnya pemerintah tidak punya desain pangan nasional. Menurut Muhaimin, pemerintah harus bisa memastikan pasokan pangan tetap terjaga di akhir tahun maupun hari raya. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kelangkaan. Kita harus punya stok pangan yang memadai dengan cara apa? Pemerintah harus punya desain pangan nasional. Triwulan pertama, kedua, ketiga, keempat harus sudah didesain dengan baik. Sehingga tidak akan ada kelangkaan, sehingga produksi juga terus terjaga. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Kepala BNPB Letjen TNI Purnawirawan Doni Monardo di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Prabowo juga mengikuti proses sholat jenazah. Prabowo datang ke Mako Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, tempat jenazah Letjen Doni Monardo, saudara, disemayamkan. Prabowo memberikan penghormatan terakhir sebelum jenazah Doni dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Prabowo pun sempat melakukan sholat jenazah. Prabowo dan Doni Monardo pernah berkarir sebagai prajurit di Kopassus. Kita beralih ke Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang berkampanye mengunjungi warga Poris Kota Tangerang, sapa warga Poris Kota Tangerang, Banten. Gibran, saudara, membagikan susu gratis dan juga buku tulis. Gibran Rakabuming Raka belusukan di Kampung Sawah Poris, Kecamatan Poris, Kota Tangerang dengan membagikan susu juga buku tulis kepada warga. Setelah bertemu warga Poris, Gibran kemudian mengunjungi pondok pesantren Asidika, Kota Tangerang. Gibran menekankan soal program makan siang dan susu gratis untuk mencegah stunting. Nanti kalau udah sekolah ya itu tadi, kalau bisa disediakan makan siang gratis dan susu, nah itu nanti kalau udah pondok ya itu tadi kita kawal. Jadi 2014
45 itu nanti yang mengisi ya bukan saya lagi, tapi adik-adik yang lebih muda ini. Jadi menuju Indonesia Emas, generasi emasnya udah disiapin semua. Beralih ke calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menyebut dirinya siap dikritik jika kebijakan yang diambil tidak berjalan baik. Hal ini diungkap Ganjar saat berkampanye di kota Palu, Sulawesi Tengah. Ganjar Pranowo berdiskusi dengan generasi muda di kota Palu membahas permasalahan kaum muda seperti pendidikan, peluang kerja, serta soal kritik pada pemerintah. Menurut Ganjar, kaum muda harus kreatif, juga pemerintah seharusnya memperhatikan apa yang disampaikan kaum muda. Ganjar menegaskan siap dikritik sebagai pejabat publik jika ada kebijakannya tidak berjalan baik. Gak apa-apa, saya itu dikritik, dicaci, di demo, udah berkali-kali lihat di YouTube saya, lihat di IG saya. Apa aja harus dikritik itu? Karena edukasi. Penting untuk edukasi. Waktu saya di demo rame-rame, Pak tidak terima siapa, dia nggak mau Pak, dan Pak saya nggak terima, nggak mau Pak, dan kepala dinas apa lagi Pak, nggak mau, pokoknya maunya Pak Ganjar, akan saya. Dan ketika saya nggak apa, ya, nggak apa. Maka sebenarnya kritiknya kita dengarkan, benar atau tidak kita jawab. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah belum menyetujui revisi undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Pemerintah keberatan atas aturan peralihan masa jabatan hakim konstitusi 10 tahun dan maksimal pensiun di usia 70 tahun. Mahfud mengatakan pemerintah ingin jabatan hakim konstitusi yang saat ini masih menjabat diteruskan masa jabatannya sesuai SK pengangkatannya. Menurut Mahfud, rancangan revisi Undang-Undang MK yang diusulkan DPR akan merugikan hakim yang sedang menjabat. Pemerintah sudah mengirimkan surat agar DPR tidak mengesahkan dulu revisi Undang-Undang MK sebelum membahasnya lagi dengan pemerintah. Nah, ini karena kita masih keberatan terhadap aturan peralihan. Nah, kita usul bertahan di situ karena itu lebih adil berdasar hukum transisional. Di dalam hukum itu ada hukum transisional, itu isinya aturan peralihan itu kalau diberlakukan terhadap jabatan itu harus yang menguntungkan atau sekurang-kurangnya tidak merugikan subjek yang bersangkutan. Kalau kita ikuti yang diusulkan oleh DPR, itu berarti itu akan merugikan subjek yang sekarang sedang menjadi hakim. Beralih ke berita Wamenkumham, Edi Hiarie, saudara, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini. Sebelumnya, Edi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di Kemenkumham. Edi tiba di gedung KPK sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ia diperiksa sebagai saksi untuk 4 tersangka lainnya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya telah menandatangani surat perintah dimulainya penyidikan perkara Edi Hiarie. Edi Hiarie, saudara, terjerat dugaan korupsi terkait penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah pada 14 Maret 2023. Penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM ini kami terus lakukan pengumpulan alat bukti. Setelah beberapa waktu yang lalu kami juga melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Tentu kami harus melakukan konfirmasi dan analisis terhadap barang bukti, termasuk juga memanggil beberapa saksi. Dalam proses penyidikan yang sedang kami lakukan, kami pastikan sudah ada beberapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dimaksud. Namun kami juga sangat yakin teman-teman tahu bahwa kami pasti akan mengumumkan identitas dari para tersangka tersebut ketika proses penyidikan cukup.
Masih soal kasus hukum, Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomentar soal kasus Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Menurut Kapolri, penyidik di Treskrim Suspolda Metro Jaya dan di Tipikor Mabes Polri mempunyai alasan subjektif sehingga belum menahan Firly Bahuri. Ditemui di KPK, Kapolri meminta publik mengikuti proses hukum yang sedang berjalan soal kasus Firly Bahuri yang ditangani kepolisian. Firly telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly sudah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dan akan dijadwalkan kembali diperiksa pada Rabu lusa. Firly disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B dan atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup. Ya, ikuti saja prosedurnya. Tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subjektif. Namun demikian sepanjang itu masih dimaknai bisa ditoleransi oleh penyidik, saya kira semuanya tetap berproses dan saya kira yang penting bagaimana kasus ini dipuaskan. Saudara, aturan debat Pilpres yang disebut berubah karena ada permintaan dari salah satu pasangan Capres dan Cawapres. Benarkah? Lebih lengkap kita akan berbincang usai jeda hanya di Sapa Indonesia Malam. Perdana Pilpres 2024 Capres-Cawapres langsung dari Gedung KPU RI. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Dugaan kebocoran data dari situs KPU itu ya, bagaimana investigasinya? Gugus Tugas Keamanan Siber KPU sedang melakukan penelaahan terhadap hal tersebut. Boleh kita cek benar ini dari situs KPU. Sekarang Pak Niluh mau memilih yang mana nih? Ini ya. Nah ini lucu juga nih. Saya baru tahu nih ada daftar DPT yang belum terdaftar. Niluh, Senin 4 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Format debat Capres-Cawapres di Pilpres 2024 berubah. Tidak ada putaran debat secara terpisah yang khusus hanya dihadiri Capres atau Cawapres saja seperti pada Pilpres 2019. Komisi Pemilihan Umum KPU mengubah format debat Capres-Cawapres pada pemilu 2024. Debat diadakan 5 kali, 3 kali debat antar Capres dan 2 kali debat Cawapres. Namun semuanya itu akan dihadiri secara bersamaan oleh Capres dan Cawapres. Tidak ada putaran debat secara terpisah, yang khusus hanya dihadiri Capres atau Cawapresnya saja, seperti pada Pilpres 2019.
Tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menyebut usulan format debat Pilpres 2024 itu berasal dari perwakilan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar saat diskusi dengan Ketua KPU Hasyim Asyari 29 November lalu. Pasangan Mas Anies dan Muhaimin itu salah satu usulan yang mereka sampaikan adalah agar pada setiap sesi debat itu pasangan Capres dan Cawapres hadir bersama-sama. Pernyataan TKN Prabowo Gibran dibantah Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Said Didu menegaskan, pasangan nomor urut 1 tetap berpegang pada aturan 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres yang dilakukan terpisah. Dan di peraturan perundangan yang ada sangat jelas disebutkan bahwa 5 kali perdebatan itu 3 kali dengan debat presiden, calon presiden, dan 2 kali debat calon wakil presiden. Jadi saya pikir akan berpegang pada itu. Sementara tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD menegaskan KPU tidak berhak mengubah format debat Capres-Cawapres. TPN Ganjar Mahfud menyebut warga berhak mengetahui kapasitas dan pengetahuan Capres-Cawapres yang akan dipilih. Apakah kita mau memilih kucing dalam karung? Ya seharusnya kan kita tidak milih kucing dalam karung, kita perlu tahu secara transparan, secara total siapa Capres, siapa Cawapres, apa visi, apa komitmen, apa kesiapan mereka. Nah itu yang kita mesti lakukan. Ketua KPU Hasyim Asyari menyebut kehadiran Capres dan Cawapres saat debat ditujukan agar pemilih dapat melihat kerjasama masing-masing Capres-Cawapres. Namun proporsi waktu untuk Capres dan Cawapres bicara akan berbeda. Saat debat Capres, porsi Capres untuk bicara akan lebih banyak. Begitu pula saat debat Cawapres. Pada dasarnya, dalam pertemuan KPU dengan tim pasangan calon, 5 kali debat itu pasangan calon semuanya hadir. Hanya saja proporsinya bicara itu yang berbeda. Pada saat debat Capres, maka proporsinya Capres untuk bicara lebih banyak ya. Ketika debat Cawapres, maka proporsinya Cawapres juga yang lebih banyak. Pada Pilpres 2019, KPU melakukan format 2 kali debat Capres-Cawapres. Kemudian 2 kali debat Capres dan 1 kali debat khusus Cawapres. Di Pilpres 2024 ada perubahan format. 3 kali debat Capres didampingi Cawapres dan 2 kali debat Cawapres didampingi Capres. Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui dan menilai kualitas calon pemimpinnya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, perubahan format debat calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024 menuai kritikan. Nantinya tidak ada putaran debat secara terpisah yang khusus hanya dihadiri capres atau cawapres saja seperti pada Pilpres 2019 lalu. Lalu muncul ini tudingan dari kubu Prabowo Gibran bahwa perubahan format debat berasal dari kubu Anies Muhaimin. Lalu pertanyaannya, apa dampaknya dari perubahan format ini? Siapa yang paling diuntungkan? Kita tanyakan, sore hari ini sudah bergabung melalui sambungan, sudah ada Wakil Deputi Teritorial Timnas Anies Muhaimin, Kang Saan Mustafa, ada juga Wakil Komandan Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Bang Herzaki Mahendra Putra, dan Deputi Politik TPN Ganjar Mahfud, Mas Andi Wijayanto. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Sore. Ya, selamat sore. Sore Bang Saan. Selamat sore. Ya, untuk yang pertama ini saya akan langsung tertuju kepada pertanyaan kepada Kang Saan. Jadi Kang Saan, ini kan Mas Derajat Wibowo, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, bilang bahwa usulan perubahan format ini datang dari kubu Anies Muhaimin. Benar nggak sih seperti itu? Tapi jangan dijawab dulu Bapak-Bapak karena kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang azan maghrib berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Presiden Joko Widodo menyangkal isu dirinya meminta penghentian kasus IKTP Setia Novanto. Presiden mempertanyakan kepentingan di balik pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Presiden Jokowi menegaskan ia tak pernah memerintahkan penghentian kasus korupsi IKTP yang menjerat mantan Ketua DPR RI Setia Novanto.
Jokowi juga menyangkal adanya pertemuan khusus dengan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Menurut Jokowi, kasus IKTP sudah berjalan sesuai hukum yang berlaku dan Setia Novanto sudah mendapat hukuman berat terkait kasus korupsi IKTP. Ini yang pertama coba dilihat di berita-berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah divonis dihukum berat 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Udah, itu aja. Pertemuan itu ada, Pak? Tapi pertemuan itu ada ya, Pak? Ya? Pertemuan Pak Presiden? Saya suruh cek. Saya sehari kan berapa puluh pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Sebelumnya di program Rosi, Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo mengungkap kesaksian saat Presiden Jokowi pernah meminta KPK menghentikan penyidikan kasus IKTP dengan tersangka Ketua DPR kala itu Setia Novanto. Agus menyebut Presiden Jokowi memanggilnya sendirian untuk membahas kasus korupsi IKTP. Kasus IKTP. Saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Iya, Ketua DPR waktu itu. Saya langsung pertanyaan pertama menuju ke Kang Saan. Jadi benar Kang Saan, kalau perubahan format itu datangnya justru dari kubu Anies Muhaimin, perubahan format untuk debat Capres dan Cawapres di pemilu 2024 Pilpres? Ya, sejauh yang saya ketahui ya, kubu Amin tidak pernah mengusulkan terkait dengan soal membuat format baru terkait dengan soal debat Capres dan Cawapres. Jadi sama sekali tidak ada kami mengusulkan itu. Nah, kubu Amin tetap berkomitmen bahwa debat Capres dan Cawapres itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 277, di mana di pasal itu diturunkan melalui PKPU ya, PKPU nomor 50 ayat 1 dalam PKPU tahun nomor 15 tahun 2003 merujuk pada penjelasan. Jadi PKPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1 itu kan merujuk kepada penjelasan pasal 277. Jadi dari teman-teman Timnas Amin ini seperti apa? Usulan seperti apa format debatnya? Tetap kita merujuk bahwa karena itu jelas di penjelasan Undang-Undang nomor 7 2017 pasal 277 penjelasannya jelas. Debat Capres itu dilaksanakan 5 kali. Nah, adalah 3 kali untuk calon presiden, 2 kali untuk calon wakil presiden. Tidak ada debat di dalam penjelasan pasal ya, pasal 277 itu debat calon presiden dan wakil presiden. Itu clear bahwa di dalam pasal itu ada debat 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Jadi artinya perubahan format itu bukan datang dari Timnas Amin ya? Enggak, kita nggak pernah mengusulkan itu. Karena kita selalu berkomitmen untuk menjalankan dan menegakkan undang-undang.
aturan dan KPU juga sudah jelas mengatur di dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 dengan detail kan gitu loh. Nah, tiba-tiba mengutak-atik untuk dilakukan perubahan terkait format. Kang Saan, saya mau tanyakan ke Bang Zaky. Bang Zaky, ini Kang Saan bilang enggak kok, bukan datangnya dari Timnas Amin. Ini format perubahan debat Capres-Cawapres? Gini Mbak, pada saat pertemuan dengan KPU beberapa waktu lalu, ingat ada perwakilan dari tiap paslon. Nah, kami mencatat ada notulensi. Yang kami dapatkan itu ya, kalau misalnya kalau perlu disebutkan ini namanya ini saya sebutkan. Ada namanya Ibu-Ibu Nihayatul Mafiroh PKB Dapil Jatim 3 Banyuwangi Situbondo Bondowoso. Ini ikut hadir, tapi tolong kalau misalnya kami salah dikoreksi. Di situ beliau menyampaikan bahwa dalam debat ini pada saat debat Capres didampingi Cawapres. Pada saat debat Cawapres didamping oleh Capres. Nah itu yang kami catat di notulensi kami. Hanya kan ya menurut kami silahkan KPU buka. Ini satu. Nah sehingga kami bingung ini ketika dalam berbagai talk show muncul kemudian framing, labeling, tuduhan, ya kan seakan-akan bahwa yang meminta paslon nomor 21. Yang kedua kemudian seakan-akan kami tidak siap dan takut sekali dengan debat ini gitu. Kami ingin tegaskan kepada publik ya, kepada masyarakat Indonesia menyaksikan Kompas TV maupun dimanapun berada, paslon nomor urut 2, mau debat Capres dan Cawapres, mau debat Capres melawan Capres, mau debat Cawapres melawan Cawapres, kami siap, ya silakan saja. KPU punya dasar, ada Undang-Undang Pemilu tadi, pasal 277 ayat 1. Nah, ini kan menarik juga nih di sini. 3 kali calon presiden, 2 kali calon wakil presiden. Ada yang menyampaikan ke kami, memframing, Bang, ini kan tidak ada catatan untuk didampingi, calon presiden didampingi wapres, atau calon wapres didampingi oleh capres. Lah kan tidak ada juga larangan untuk didampingi. Kan begitu. Nah yang kemudian menjadi pertanyaan besar, setahu kami, seingat kami 2019 bagaimana debatnya? Kok seakan-akan katanya diubah gitu dari 2019. Nah 2019 aja formatnya berubah loh, dari undang-undang. Kan yang ada 2. Setahu kami ya 1 capres cawapres, tapi 2 tidak ada capres. pendamping masing-masing. Tidak ada pendamping. Tetapi waktu itu kan hanya 1 kali cawapres. Padahal kalau kita bicara undang-undang itu seharusnya 2 kali. Jadi maksud kami begini Mbak yang kami sampaikan, janganlah kita dalam berpolitik kali ini, berkontestasi kali ini yang sering kali dilontarkan tuduhan, ya kan? Habis itu bicara kecurangan, kan begitu bolak-balik ini yang disampaikan. Tapi ternyata kan terbukti tidak ada satupun dari kami. Pada saat bilang kami curang, katanya tidak netral, netralitas nih ya. Nggak taunya kepala-kepala daerah mana nih yang nggak netral. Balik lagi Bang, di publik. Begitu nggak maksud saya gini. Maksud saya gini, ke tema ini hanya rentetan-rentetan, ya, tembakan-tembakan peluru kosong, ya kan, yang seakan-akan berupaya memframing tadi bahwa Pak Prabowo, Mas Gibran ini katakanlah begini dan begitu. Padahal kenyataannya tidak begitu, ya kan? Kalau kami kita fokus saja lah, ya. Kita ikutin aturan KPU. Ini aturan KPU, ya kan? Undang-undang. Ayo kita ikuti. Bentar. PKPU-nya nanti apa? Kita ikuti. Mau ada debat cawapres 2 kali. Oke, jadi kami semuanya nggak masalah ya format apapun ya, Bang Zaky ya. Kami siap. Yang penting sesuai dengan aturan dan janganlah tolong melontarkan tuduhan, ya kan? Ini itu. Ya di luar publik janganlah, kita berpolitik tolonglah gitu loh, ya kan? Nggak perlu panik kalau surveinya masih jauh sampai di bawah. Di situ, Bang Zaky. Itu aja. Saya mau tanya ke Mas Andi. Mas Andi sebenarnya kalau dari tim sendiri ini pengennya formatnya seperti apa sih? Sama kayak di 2019 atau ada juga pengen perubahan di 2024? Kami sudah menyampaikan permintaan tertulis hari Jumat jam 4 sore sesuai permintaan KPU. Jadi tadinya berharap hari Senin ini ada rapatnya, ternyata belum diadakan sampai tadi sore kami juga belum tahu rapat di KPU untuk membahas format debatnya apa. Yang kami ketahui baru 2 kesepakatan bahwa 5 debat diadakan di Jakarta dan tanggal. Itu yang sudah disepakati. Format debatnya, tema debatnya, bagaimana rinciannya, itu yang belum disepakati karena belum dibahas, dan kami sudah mengajukan secara formal tertulis sesuai permintaan KPU 5 di Jakarta. Kami sudah detail dengan topik-topiknya, kami sudah detail
Ada yang kami usulkan dengan bentuk podium debate seperti 2014-2019. Kami juga mengusulkan satu format town hall, ya. Jadi yang sudah disepakati tempatnya dan waktunya ya. Kalau formatnya, Mas Andi? Itu belum. Itu yang harus nanti antara KPU dengan kami bertiga yang harus rapat lagi. Nah, ini masih menunggu kapan KPU mengundang rapat. Tapi yang paling penting adalah ini memang harus segera disepakati. Ya kalau berdasarkan undang-undang tadi kayaknya Bang Saan Mustafa dan Mas Hersaki sepakat pakai saja penjelasan pasal 277 ya, sehingga debat yang kira-kira tinggal 1 minggu ke depan ini bisa disepakati formatnya, lalu masing-masing tim bisa mempersiapkan paslonnya jauh lebih baik sehingga masyarakat mendapatkan debat yang berbobot nantinya di 12 Desember. Oke, saya balik lagi kalau gitu ke Kang Saan. Kang Saan ini penilaian perubahan format ini sebenarnya menguntungkan siapa sih Kang? Dan tadi Bang Zaki juga bilang jangan dong di framing. Ya, pertama gini, kita nggak pernah memframing dan nggak pernah menuduh siapapun. Kita hanya ingin menegaskan kepada penyelenggara bahwa penyelenggara laksanakan saja undang-undang yang ada. Dan juga kan sudah diatur di dalam teknis, yaitu di PKPU nomor 15 tahun 2023. Dan itu sudah detail dilakukan. Dan tidak perlu lagi melakukan perubahan terhadap PKPU yang ada. Karena PKPU terjemahan dari Undang-Undang No. 7 2017 pasal 277 itu sudah tepat. Jadi itu yang kita tegaskan ya. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa kita tidak memframing dan tidak menuduh siapapun. Kita hanya menegaskan agar KPU jalankan dan laksanakan apa yang sudah ada. Itu satu. Artinya jangan ada masing-masing pendamping gitu. Ya tetap dengan nggak ada pendamping. Tetap ya itu kan di undang-undangnya jelas. 3 kali untuk calon presiden, 2 kali untuk calon wakil presiden. Dan kalaupun ada KPU mau berinovasi terhadap undang-undang dan terhadap PKPU, maka inovasi itu jangan sampai menimbulkan sebuah spekulasi-spekulasi yang lain kan gitu loh kan gitu. Emang jadi, spekulasinya apa Kang? Gini, enggak, kita kan bukan nanti kan orang nanti seperti Bang Zaki sampaikan, oh dituduh ke sinilah, inilah, itulah kan gitu. Jadi maka KPU firm saja dengan undang-undang, tidak perlu misalnya itu mengeluarkan wacana-wacana yang sekali lagi itu menjadi kontraproduktif. KPU tugasnya menjalankan. Kalau KPU punya rencana untuk misalnya melakukan perubahan karena situ udah ada aturan undang-undangnya, KPU ya bilang aja ini mau dibawa ke DPR, apakah nanti di DPR setuju atau tidak, tapi jangan berwacana dulu. Nah itu selalu diingatkan oleh DPR. Gitu ya kalau gitu. Itu. Oke, itu udah waktu terus. Oke, dari Timnas Amin ini inginnya udah tetap sama aja, jangan ada pendamping dong masing-masing, biar dengerin deh capres-cawapresnya ngomong nanti bicara di debat, Bang Zaki. Iya, kita gini, ingin sekali lagi, kita ingin Bang dengan Zaki, adanya format ini. Oh, silakan. Oke, Bang Zaki dulu. Bang Saan nggak salah, soalnya tadi dipanggil Timnas Amin gitu. Silakan Timnas Amin, bapaknya Bang Zaki kan. Iya. Gini, kalau dari TKN jelas, TKN Prabowo Gibran kami siap mengikuti apapun putusan KPU. Ya, kita jalankan saja undang-undang, lalu KPU punya kebijakan-kebijakan dan penafsiran terkait dengan undang-undang, ya silakan kita ikuti apapun itu. Jadi mau pola kemarin, mau pola 2019, apapun itu yang penting dalam koridor undang-undang kami siap. Ya, kami siap. Yang pasti tadi, yang penting tolong tadi segera putuskan saja, lalu kita semua ayo saling menyepakati dan menerima selama sesuai dengan undang-undang. Dan tadi mari kita sama-sama persiapkan diri dengan baik saja, tidak perlu mengurangi, tidak perlu menambah, apalagi kemudian menuduhkan, memframing, melabeling. Kami siap. Jadi apapun formatnya, debatnya seperti apa, siap ya? Iya, ini kan sesuai dengan undang-undang saja kita ikuti, ya. Pasal 277 ayat 1 sudah ada penjelasannya, kami ikuti. Nah, intinya kalau dari TKN, Pak Prabowo, Mas Gibran siap. Jangankan di forum debat ini, bahkan di berbagai tempat lain pun ya mungkin saja, dan sudah sering kok kan, banyak sekali, mohon maaf nih. Kadang-kadang bertemu dengan masyarakat, itu jauh lebih kritis loh dibandingkan dalam forum debat. Karena kok masyarakat kan, kalau dalam debat kan hanya dipot 2 menit, selesai, kan begitu. Kalau dengan masyarakat ini nggak bisa 2 menit, bisa berulang kali. Oke, jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran ini siap dengan format apapun. Sangat siap.
Sangat siap kita ikuti apapun keputusan KPU, kami ikuti. Oke, Kami Mas Andi. menghormati putusan undang-undang. Oke, Mas Andi, kalau Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud ini kan kelihatan santai gitu ya, santuy gitu ya. Artinya bisa dibilang sudah siap menghadapi juga nih debat apapun formatnya. Ya iya, ya, tentunya Mas Ganjar yang punya pengalaman debat ya, karena 2 kali mengikuti debat gubernur. Pak Mahfud memang guru besar, sehingga tentunya kemampuan narasinya baik, tapi belum pernah dalam karirnya mengikuti debat pemilihan, sehingga tetap saja harus kami persiapkan. Ya, dari 6 orang kandidat ini yang dua-duanya punya pengalaman debat kan sebetulnya Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Kalau di Amin misalnya Mas Anies punya pengalaman debat, tapi Caimin tidak punya pengalaman debat seperti Pak Mahfud. Ya, menariknya untuk 3 pasang kali ini masing-masing tim itu di dalamnya ada yang pernah kerja dengan masing-masing tim lainnya. Artinya? Misalnya saya gitu ya. Saya pernah bantuin Mas Gibran di Solo. Ya, jadi tahu persiapannya. Di tim saya ada yang pernah bantuin Pak Prabowo 2014 dan 2019, jadi tahu persiapannya. Jadi artinya itu bisa jadi strategi, mengintip strategi gitu. Masing-masing sudah tahu karakter dan strateginya, sehingga masyarakat bisa betul-betul melakukan penilaian yang lebih rasional. Tapi intinya siap ya Mas Andi ya? 5 kali debat. Oh ya, siap. Okay. Ya, kayaknya di level ini karakter dari 6 orang itu mestinya siap melakukan debat dengan format apapun. Oke, kita nantikan itu ya. Terima kasih Mas Andi, terima kasih Bang Zaki, terima kasih juga Kang Saan. Sehat selalu semuanya Bapak-Bapak. Iya, makasih. Makasih ya, Mas Andi, Bang Zaki. Makasih Mas Andi, Bang Saan. Tetaplah di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan di tahun 2024 naik sekitar 61,7 triliun rupiah. Benarkah peningkatan anggaran untuk pembelian alutsista? Lebih lengkapnya kita bahas setelah ini. Perdana Pilpres 2024 Capres Cawapres langsung dari Gedung KPU RI. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Oh, jadi tapi memang ada pasir yang diambil begitu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Dugaan kebocoran data dari situs KPU itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Gugus Tugas Keamanan Siber KPU sedang melakukan penelaahan terhadap hal tersebut. Boleh kita cek benar ini dari situs KPU. Sekarang Pak Nilu mau memilih yang mana nih? Ini ya. Nah, ini lucu juga nih. Saya baru tahu nih ada daftar DPT yang belum terdaftar nih. Nilu, Senin 4 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Saudara, pemerintah menambah anggaran pinjaman luar negeri untuk pengembangan pertahanan Indonesia. Anggaran pertahanan ini naik 4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 61,7 triliun rupiah. Anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2020 hingga 2024, saudara, ini sebesar 320 triliun rupiah. Sementara untuk alokasi belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista di Kementerian Pertahanan di tahun 2024 naik sebesar 61,7 triliun rupiah. Apakah kenaikan anggaran untuk Kemenhan ini sudah tepat di tengah kontestasi politik pemilu 2024? Bagaimana sebenarnya juga bentuk transparansi pemerintah? Akan kita bahas malam hari ini usai tayangan berikut ini. Pemerintah menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto. Anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2020-2024 sebelumnya telah disepakati sebesar 20,75 miliar dolar Amerika. Namun untuk alokasi tahun 2024 berubah menjadi 25 miliar dolar atau sekitar 386 triliun rupiah. Anggaran pertahanan naik 4 miliar dolar Amerika atau sekitar 61,7 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan peningkatan anggaran belanja alutsista Kementerian Pertahanan tersebut berasal dari pinjaman luar negeri. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan kenaikan anggaran pertahanan diperlukan untuk pengadaan alutsista. Menurut Prabowo, sektor pertahanan merupakan sektor yang vital bagi tiap bangsa. Prabowo menyebut negara yang tidak punya pertahanan kuat akan mudah ditekan pihak lain. Oh ya, banyak. Kita perlu pesawat tempur, kita perlu pesawat angkut, kita perlu refueling ya, di udara. Kita belum punya, negara tetangga kita sudah punya, ya. Jadi pertahanan itu adalah sesuatu yang vital bagi tiap bangsa. Kita lihat negara yang pertahanan tidak siap akan diganggu, yang saya katakan ya akan ditekan, akan ditindas, akan di blackmail dan sebagainya. Ini hukum alam ya. Jadi saya kira cukup jelas bahwa, dan juga saya katakan tadi, baru saya katakan alat pertahanan ini tidak bisa kita ke supermarket beli langsung ya. Ini prosesnya 3, 4, 5 tahun. Penambahan anggaran pertahanan disepakati saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada 28 November lalu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, di tahun 2024 atau di terakhir pemerintahan Joko Widodo, anggaran pertahanan dinaikkan 4 miliar dolar Amerika Serikat. Apa urgensi peningkatan anggaran pertahanan ini? Kita bahas malam hari ini bersama dengan anggota Komisi 1 DPR, Bobi Adityo Rizaldi yang sudah bergabung di studio. Selamat malam Mas Bobi. Selamat malam Mbak Audrey. Kita juga hadir pengamat militer Khairul Fahmi melalui sambungan Zoom. Selamat malam Mas Khairul. Selamat malam. Selamat malam Mas Khairul. Saya mau ke Mas Bobi dulu. Mas Bobi, sebenarnya apa sih urgensi kenaikan anggaran pertahanan di tengah tahun politik? Jadi sebenarnya pertama saya ingin menyampaikan mengenai kenaikannya. Jadi kenaikannya ini bukan sekarang sebenarnya. Jadi di RPJMN 2020-2024 memang anggaran PLN itu ada 20,75 miliar dolar. Nah, tetapi di tanggal 27 Desember tahun 2022 itu dinaikkan. Jadi dinaikannya itu sudah di
bulan Desember 2022 menjadi 25,75. Dan saya rasa bisa dilihat juga di dalam rilis resmi dari Kemhan, justru malah pas bulan revisi itu kan ada berapa kali ya, ada ketiga dan keempat. Revisi ketiga itu justru bulan Mei tahun 2023 itu malah sempat jadi 34 miliar dolar karena ada 71 program yang PSP-nya itu belum ditetapkan. Jadi artinya ini bukan dadakan? Bukan, justru dari rencana yang menjadi 34 miliar dolar di bulan Mei dengan rapat yang barusan disampaikan bulan November 2023 itu kembali lagi ke sebelumnya 25 miliar dolar. Kenapa ada kenaikan? Pertama, ada beberapa, kalau tidak salah kami kan tidak masuk di dalam satuan 3, tetapi di anggaran kan kita tahu posturnya. Posturnya itu kan ada rupiah murni, ada PLN, ada pendanaan dalam negeri. Nah, ada beberapa hal teknis seperti pembelian alutsista dari... Karena naiknya nggak main-main loh, 61,7 triliun rupiah, Mas Bobi. Oh enggak, yang naiknya itu dari RPJMN ya, naiknya itu hanya 4 miliar dolar. Nah, jadi totalnya itu adalah tidak mempengaruhi pagu yang sudah dibuatkan sebelumnya. Kenapa? Karena ada misalkan dari Turki, ada kenaikan kurs karena dia inflasi. Lantas ada beberapa dinamika. Kita mau beli Sukhoi, nggak jadi beli Sukhoi, belinya alutsista yang lain yang harganya lebih mahal. Jadi sebenarnya itu tidak ada penambahan yang dikatakan mendadak. Kalau dikatakan ada penambahan dari RPJMN itu betul, tapi penambahannya itu sudah disepakati tanggal 27 Desember 2022. Justru dalam revisi keempat yang itu di tahun 2023 Mei 34 miliar, tapi karena Kemenko tetap kekeh yang ada PSP-nya atau penetapan sumber pembiayaannya hanya 25. Jadi artinya sudah mulai di 2022 ya? Iya, betul. Saya akan ke Mas Khoirul dulu, Mas Bobi. Mas Khoirul, sebenarnya yang dilihat urgensinya apa sih? Ada penambahan alokasi belanja nih untuk alutsista? Iya, ya tadi saya mau ini dulu ya, mau komentar soal apa namanya? Silakan. Sebenarnya ini ya yang kita pahami bahwa kita ini tidak cuma sedang menghadapi agenda politik elektoral ya, tapi di sektor pertahanan kita juga sedang menuju tenggat waktu pencapaian target kekuatan pokok minimum MEF ya. Kemudian secara faktual kita juga sedang dihadapkan pada masalah kesenjangan antara kondisi kekuatan faktual dengan kebutuhan penambahan dan permajaan alutsista, termasuk untuk meningkatkan kemampuan pemeliharaan alutsista yang sudah ada. Nah, ya artinya tadi juga sudah disampaikan secara rinci oleh Mas Bobi, pembahasannya itu sudah berapa lama. Artinya ini tidak juga ujuk-ujuk dalam satu hari kemudian muncul keputusan ini, tidak. Ini kan concern pemerintah sudah beberapa waktu gitu ya. Ini pemerintah kan ingin kita lihat punya concern untuk mengejar target capaian ya, sekaligus juga menghindari potensi kegagalan operasional dan resiko insiden alutsista. Kita tahu beberapa kali kejadian alutsista karena alutsista sudah tua, pemeliharaannya buruk misalnya gitu ya. Sementara jadi tidak masalah ya dengan kenaikan anggaran itu ya? Ya sebenarnya itu sebenarnya kalau kita bilang tidak masalah, ya ini dengan adanya tambahan anggaran ini setidaknya pemerintah menjadi sedikit lebih leluasa gitu ya untuk merealisasikan sejumlah rencana pembangunan postur pertahanan, termasuk komitmen-komitmen pembelian alutsista yang sudah ditandatangani sebelumnya ya. Kemudian juga kelanjutan rencana-rencana belanja yang lain dalam rangka akselerasi capaian MEF itu. Jadi saya kira ya tidak masalah kalau kemudian semuanya dikaitkan dengan tahun politik, ya nggak ada yang jalan nanti pekerjaan pemerintah ini, agensi PR pemerintah. Oke, tapi masalahnya kan dananya juga diambil nih dari pinjaman luar negeri, alias kita ngutang. Iya, selama ini alutsista luar impor itu kita selalu belanjanya itu melalui skema pinjaman luar negeri, nggak pernah enggak. Cuman ya baru kali ini aja jadi sorotan luar biasa gitu ya. Cuman perlu concern mungkin ya nanti karena ini ada tahun politiknya ya pengawasannya saja lah yang kita concern. Tapi kalau soal agenda belanjanya ini sesuatu yang diperlukan memang ya. Jadi soal pengawasannya ya yang harus dititik beratkan ya Mas Khoirul ya.
Oke, Mas Bobi, ini gimana caranya soal pengawasan belanjanya untuk apa saja, alokasinya untuk apa saja? Karena kan untuk keterbukaan kerahasiaan negara untuk tata kelola anggarannya kan tidak terbuka ya kan, demi alasan kerahasiaan negara. Jadi gini, kalau dalam perencanaannya parlemen dalam menyetujui anggarannya betul berdasarkan keputusan MK 2014 kita tidak bisa masuk satuan 3. Tetapi dalam pelaksanaan procurement atau pengadaannya itu ada 7 instrumen pemeriksaan yang itu adalah instrumen negara semua. Dan itu tidak ada namanya rahasia, semua pasti namanya beli barang ya pasti ada pemeriksaan. Itu mulai dari Inspektorat Jenderal, ada dari BPK, untuk membuat DIPA-nya ada dari BPKP. Lantas dalam pengawasannya di masing-masing matra juga mereka ada pengawasan lagi, ada bea cukai, ada pajak. Karena walaupun pembelian itu bebas pajak tetap saja harus dihitung kan apakah benar ada barangnya atau tidak. Jadi instrumen pengawasan dari pemerintah sendiri. Karena gini Mas Bobi, ini kan meskipun tadi disebutkan sejak tahun 2022 ya sudah ada wacananya, tapi kan ini kan di masa pemerintahan terakhirnya Pak Jokowi, di tengah tahun politik juga lagi di mana Menhannya sendiri Pak Prabowo kan akan maju sebagai capres. Oh jadi begini, itu maksudnya, jadi sebenarnya kenaikan ini pun pelaksanaannya atau yang kalau misalkan dalam skematik pinjaman luar negeri itu ada namanya PSP, penetapan sumber pembiayaan. Jadi mau pinjam kredit pun kalau PSP-nya belum disetujui oleh Kementerian Keuangan ini tidak bisa dilakukan. Nah, yang 25 ini itu sebenarnya sudah ditentukan, sudah ditetapkan di bulan Desember tahun sebelumnya. Di 2022 dan diketok palu pada saat rapat tertutup antara Kapolri, Panglima dan juga tidak, justru itu kembali. Jadi kan itu tadi yang saya bilang revisi ketiga itu kan sebenarnya dari RPJMN 20,75 menjadi 25,75. Revisi ketiga bulan Mei itu ada wacana kenaikan program berbagai macam lah itu, jadi 30. Tetapi yang di rapat yang katanya barusan itu justru kembali lagi ke program sebelumnya yang sudah disetujui PSP-nya oleh Kemenkeu. Jadi maksudnya tidak ada penambahan baru dan tidak merubah postur apapun di APBN 2024. Mas Koirul, ini anggarannya sudah disetujui. Nah, gimana caranya bentuk pengawasannya? Karena kan rasanya tidak diperbolehkan ya untuk mengetahui semuanya dengan sistem keterbukaan dengan alasan kerahasiaan negara ini. Ya, saya yakin dengan pengawasan ini juga bisa berjalan kok ya, bisa berjalan, apalagi ya DPR juga punya peran dalam hal ini ya, pengawasan parlemen. Kemudian ya ada beragam ya, tadi pemeriksaan ada beragam kerja pertanggungjawaban yang harus ditunjukkan begitu ya. Dan itu kan tentu tidak main-main, apalagi ini kan impor ya sebagian besar ya, nanti yang akan dibelanjakan ini impor, tentu ini pihak sananya juga pasti kan akan butuh pertanggungjawaban juga kan. Jadi saya kira ini butuh pertanggungjawaban dan juga pengawasan Mas Koirul ya. Oke, terima kasih Mas Koirul dan juga Mas Bobi. Anggarannya sudah diketuk palu, tinggal pengawasannya yang perlu kita jaga. Terima kasih sekali lagi Mas Koirul dan juga Mas Bobi. Sehat selalu semuanya. Setelah ini, saudara tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. 13 Desember diperingati sebagai Hari Nusantara. Rangkaian peringatan Hari Nusantara tahun 2023 akan dipusatkan di kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Bagaimana kesiapannya sejauh ini? Lebih lengkapnya usai jeda bersama rekan saya Liviana Cerlisa. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah organik, plastik termasuk PET, kertas,
dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Baru mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Bumbu kaldu sedap baru. Standar baru, masak enak. Ini bumbu kaldu first class taste. Dari rempah pilihan berkualitas dan daging asli. Melalui proses slow cook, hasilkan kaldu keemasan. Rasa kaldunya ngangenin. Ini bumbu kaldu andalanku. Masak enak, jadi effortless. Enak. Sedap. Mantap. Tambah lagi, semua approve. Chef approve, bumbu kaldu sedap. Masakan sedap setiap hari. Beli 2, ekstra 1 dari Wisma. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih? Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Seorang korban hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara berhasil ditemukan. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan tertimpa material bebatuan besar di depan Hotel Senior, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Jenazah korban berjenis kelamin wanita berkaus merah ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Dolok Sanggul untuk proses identifikasi. Saat ini ada 10 lagi korban yang masih dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Akibat diguyur hujan deras, tebing setinggi 15 meter longsor dan menutupi jalur kereta api ganda di Banyumas, Jawa Tengah. Jalur kereta api dari Purwokerto menuju Cirebon ataupun Jakarta dan sebaliknya ditutup dan tidak dapat dilalui kereta api. Sebanyak 16 perjalanan kereta api dialihkan melalui jalur lain hingga melanjutkan perjalanan menggunakan bus. Sejumlah penumpang kereta api dari arah Jakarta menuju stasiun Purwokerto diturunkan di stasiun Daop 3 Cirebon. Mereka dialihkan menggunakan bus dari stasiun Cirebon menuju Purwokerto. Massa yang mengatasnamakan paguyuban masyarakat Ngayogyakarta berunjuk rasa di kantor DPW PSI Yogyakarta, memprotes pernyataan Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di Yogyakarta. Massa mendatangi kantor DPW PSI Yogyakarta agar PSI bersikap terhadap pernyataan Ade Armando yang menyinggung politik dinasti Yogyakarta. Sementara itu, usai videonya yang menyinggung politik dinasti Yogyakarta, Ade Armando meminta maaf di media sosial. Ade Armando menjelaskan video tersebut merupakan pandangan politik pribadi, bukan PSI. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih? Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan.
Nutri-Benecol. Saudara, 13 Desember diperingati sebagai Hari Nusantara. Rangkaian peringatan Hari Nusantara tahun 2023 akan dipusatkan di kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara pada tanggal 10 hingga 13 Desember mendatang. Sebagai Ketua Pelaksana, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut peringatan Hari Nusantara sebagai momentum pengingat deklarasi Juanda yang memperjuangkan konsep negara kepulauan Indonesia untuk diakui secara internasional. Tema yang diangkat pada Hari Nusantara 2023 dalam merajut konektivitas Nusantara dan ekonomi maritim dari titik nol jalur rempah. Menhub Budi berharap Hari Nusantara bisa mengangkat posisi Tidore yang dikenal sebagai pusat rempah seperti cengkeh. Hari Nusantara 2023 juga diharap bisa meningkatkan ekspor perdagangan, investasi, dan pengembangan daerah di Provinsi Maluku Utara. Kita akan melaksanakannya itu pada tanggal 13 Desember di 2023 dan kita mulai dengan 10 Desember Pemda mengadakan acara-acara UKM yang untuk masyarakat setempat. Nah, insya Allah acaranya gegap gempita, Pak. Ya, apa yang kita buat di sana menandai bahwa Hari Nusantara selalu menjadi suatu hari yang kita ingat sebagai upaya mempersatukan bangsa ini. Bagaimana Kementerian Perhubungan berperan dalam mendukung visi merajut konektivitas Nusantara, khususnya di wilayah Maluku Utara? Kita akan bahas bersama Novi Rianto, Sekjen Kemenhub yang bergabung via Zoom. Pak Novi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Dan juga hadir di studio Kompas TV ini adalah Ali Ibrahim, Wali Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Selamat malam, Pak Ali. Malam. Saya panggilnya Kapten Ali ya, Pak? Kapten, ya. Baik, saya ke Pak Novi dulu, Pak Ali. Pak Novi, bagaimana Kementerian Perhubungan berperan dalam merajut visi konektivitas Nusantara dan memajukan ekonomi maritim, terutama dari perspektif transportasi? Selamat malam, Mbak Livi. Sekali lagi, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita sekitar 17.000 pulau. Indonesia membutuhkan transportasi laut yang andal untuk menghubungkan antara wilayah di Indonesia, baik untuk pergerakan manusia maupun logistik. Untuk itu, peran transportasi sangat penting dalam menghubungkan antar wilayah yang di ujungnya mempersatukan Indonesia. Jadi kita harus melihat lautan itu bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung dan pemersatu bangsa. Untuk itu, berbagai pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi laut terus kami lakukan. Misalnya pembangunan pelabuhan, kemudian kapal, maupun penyediaan tol laut untuk melancarkan distribusi logistik hingga ke pelosok daerah. Dan diharapkan juga melalui upaya tersebut, konektivitas antar wilayah semakin lancar dan menumbuhkan titik-titik ekonomi baru, khususnya di wilayah 3TP, sehingga terwujud pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Baik, saya ke Pak Wali Kota, Kapten Ali. Ini jadi bagaimana kemudian kalau kita bicara Tidore sebagai bagian dari jalur rempah historis ini mengintegrasikan warisan sejarah dalam pengembangan ekonomi maritim dan juga konektivitas lokalnya? Baik, terima kasih. Jadi bicara tentang Tidore ini sudah masa lampau ya. Kesultanan Tidore sampai ke kami, sampai Sultan juga masih, bahwa pada saat itu pada tahun 1521 bahwa tanggal 11 Desember bahwa ekspor yang perdana cengkeh dari Tidore ke Eropa. Itu menurut catatan Alenius. Nah, sehingga Tidore itu dikenal sebagai kota rempah. Titik rempah, titik nol, Tidore sebagai kota rempah. Lalu kemudian kalau bicara soal langkah konkretnya untuk memajukan potensi ekonomi maritim dengan memperkuat konektivitas, terutama momentumnya ada Hari Nusantara ini. Jadi memang benar, Tidore adalah daerah kepulauan. Jadi kami konsen ke transportasi, baik darat maupun laut, terutama laut. Konektivitas, tol laut,
kapal penumpang, semua dia masuk di Pulau Tidore. Sehingga kami bisa menyatakan bahwa kami bisa kendalikan inflasi. Inflasi terjawab karena transportasi tadi. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi. Terkait dengan Hari Nusantara ini, Tidore sudah siap, lagi didukung oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Tidore sebagai tuan rumah, sediakan transportasi yaitu terapung, hotel terapung, yaitu kapal Peli. Yang didukung oleh Kementerian Perhubungan. Baik. Nah, saya ke Pak Novi, Pak Wali. Pak Novi, kalau bicara soal perkembangan infrastruktur transportasi laut dan udara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi maritim, khususnya terkait sama jalur rempah itu sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan Kementerian Perhubungan? Saya kira kita banyak sekali ya infrastruktur yang sudah dibangun di sana. Intinya bahwa kalau kita bicara Tidore merupakan titik nol jalur rempah yang pertama kali melakukan ekspor perdana cengkeh ke Eropa. Kami telah membangun sejumlah infrastruktur, baik itu pelabuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Tidore dan sekitarnya, juga beberapa pelabuhan yang dibangun, diantaranya yaitu pelabuhan Basitiong di Ternate dan pelabuhan Rum di Tidore, serta pelabuhan Sofifi di Maluku. Demikian juga untuk bandar udara. Kita mempunyai beberapa bandar udara bahkan sampai ke pulau-pulau, baik untuk pesawat-pesawat yang sifatnya untuk regional maupun pesawat-pesawat yang sifatnya perintis menggunakan pesawat yang kecil. Demikian, Pak. Baik, Pak Wali, kalau kita bicara soal kendala, apa saja yang kemudian ditemui untuk mendukung konektivitas pengembangan ekonomi maritim di Tidore? Tapi nanti dijawabnya sejeda di Sapa Indonesia Malam. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. koalisi sana, koalisi sini, malah tambah bingung. Kalau mau pilih pasangan yang serasi untuk negeri, Harus saling sip dan serasi. Dilihat dari kualitasnya. Pemimpin masa depan, anak muda yang menentukan. Ayo pilih bulan mandi saya aman. Pilih pemimpin bermutu untuk Indonesia makmur. Mantap! Bumbu kaldu sedap baru. Ini bumbu kaldu first class taste dari daging asli. Melalui proses slow cook, hasilkan kaldu keemasan. Masak enak, jadi effortless. Sedap-sedap. Semua approve. Bumbu kaldu sedap beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bagaimana Kementerian Perhubungan berperan dalam mendukung visi merajut konektivitas Nusantara, khususnya di wilayah Maluku Utara. Masih bersama saya di sini, Pak Novi Rianto, Sekjen Kemenhub, bergabung melalui Zoom, dan juga hadir di studio Kompas TV, Ali Ibrahim, Wali Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara. Pak Wali, tadi pertanyaan saya, jadi apa saja hambatan-hambatan yang ditemui di Tidore untuk kemudian memperkuat konektivitas di sana? Jadi pada periode pertama, saya terpilih dengan wakil wali kota Pak Muhammad Snen pada tahun 2017.
itu memang kendala di bidang transportasi. Itu kendala utama. Namun pada perjalanan kami minta kepada Pak Menteri tolong dukungan untuk transportasi, terutama transportasi laut. Nah, dengan kapal penumpang. Alhamdulillah sehingga saat ini transportasi laut itu sangat lancar, baik kapal, muatan dan penumpang. Itu kira-kira. Jadi sudah ada progres yang luar biasa. Luar biasa, termasuk fasilitas pelabuhan. Itu adalah langkah konkret yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan. Khususnya untuk Kota Tidore ya Pak Wali ya. Pak Novi, kalau dalam konteks Hari Nusantara ada proyek strategiskah yang kemudian diperkenalkan untuk memperkuat konektivitas yang mendukung ekonomi maritim di sana? Tentu saja beberapa hal ya. Yang pertama adalah bahwa Hari Nusantara merupakan momentum tahunan yang diperingati sebagai wujud Indonesia sebagai negara kepulauan dan diakui secara internasional. Kemudian sebagai Ketua Pelaksana Penyelenggaraan Hari Nusantara 2023 yang bertema Rajut Konektivitas Nusantara dan Ekonomi Maritim dari titik nol jalur rempah, kami akan mendukung suksesnya penyelenggaraan Hari Nusantara tersebut yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dan pariwisata di daerah tersebut. Sejumlah program strategis sektor pelabuhan laut terus kami lakukan, diantaranya yaitu melalui pertama digitalisasi layanan, di mana hingga tahun ini sebanyak 264 pelabuhan sudah berkomitmen untuk menerapkan digitalisasi melalui sistem Inafornet. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel, sehingga akan berdampak pada efisiensi waktu dan penurunan biaya logistik. Kemudian sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berperan penting sebagai jalur pelayaran dan pusat perdagangan internasional. Pada 1 Desember 2023 lalu, Indonesia juga berhasil terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO kategori C untuk 2024 dan 2025. Hasil ini menunjukkan pengakuan dunia atas eksistensi Indonesia di sektor maritim internasional. Dengan menjadi anggota Dewan IMO, kita akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan IMO yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman. Oleh karena itu, marilah kita selalu memanfaatkan momentum ini untuk melanjutkan pembangunan di sektor maritim agar memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Baik. Pak Novi, yang kemudian jadi pertanyaan lanjutannya adalah Kota Tidore sebagai titik nol jalur rempah, apa yang kemudian bisa dilakukan Kementerian Perhubungan khususnya supaya kemudian efek dari Hari Nusantara ini tidak hanya berhenti di perayaannya saja sampai 13 Desember, betul ya Pak Wali ya, koreksi saya kalau salah. Tapi kemudian impact-nya ini juga bisa berkelanjutan begitu. Ya, tentu saja event ini kita berharap menjadi suatu event yang sangat baik ya. Indonesia juga memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan peran Indonesia yang semakin strategis di dunia kemaritiman dan dengan kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan, kami yakin di masa ke depan kita dapat mewujudkan visi tersebut. Diharapkan melalui kegiatan Hari Nusantara yang akan diadakan di Tidore ini dapat mengangkat posisi Tidore yang dikenal sebagai pusat rempah-rempah seperti cengkeh dan lain-lain akan lebih dikenal juga di wilayah-wilayah yang berdekatan seperti ASEAN dan ke Asia Pasifik dan tempat-tempat yang lain. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Pak Wali. Pak Wali, dalam konteks kerjasama antara pusat dan juga daerah, khususnya kalau kita bicara untuk merajut konektivitas Nusantara untuk memperkuat ekonomi maritim, sejauh ini seperti apa? Ya, memang selama ini kami selalu koordinasi dengan pusat, dengan daerah dan provinsi, yang terkait dengan mendukung ekonomi maritim ya. Itu alhamdulillah itu sudah berjalan cukup baik sekali, dan itu sementara ini belum ada kendala. Yang itu yang tadi saya kemukakan, sehingga inflasi dan lain-lain selama ini hambatan stok barang, ekonomi, bapok itu semua terjawab. Baik. Lalu bagaimana dengan partisipasi warga Tidore untuk menyambut Hari Nusantara ini? Baik, terima kasih.
partisipasi masyarakat Tidore Kepulauan dan Maluku Utara pada umumnya ini luar biasa. Kenapa saya menyatakan luar biasa? Karena pada prinsipnya tahun lalu kita melaksanakan sel Tidore. Itu masyarakat cukup antusias dan itu berhasil. Yang kedua itu hal yang kecil saja, yang mana di sana ada kelurahan Kampung Nelayan, itu Kampung Tomaluhu. Di situ masyarakat partisipasi membakar ikan bakar, makan ikan bakar dan sate ikan. Sate ikan itu sebanyak 26.000 untuk memecahkan rekor muri. Jadi itu partisipasi masyarakat terhadap tarian adat, UMKM. Jadi pokoknya mereka menginginkan kalau boleh ya tiap tahun dilaksanakan di Tidore gitu. Harapannya untuk kemudian mendongkrak sektor pariwisata juga di Tidore ya. Nah kalau tadi Pak Wali juga sempat singgung soal sel Tidore, tahun ini ada Hari Rempah Nusantara yang juga digelar di Tidore. Artinya kan setiap tahun tuh hampir ada event nasional, skala nasional yang kemudian diselenggarakan di Tidore. Kalau kita bicara soal industri pariwisata di sana, seberapa besar sih event-event nasional itu kemudian mendongkrak sektor pariwisata? Memang untuk sementara ini agak kecil ya. Tetapi harapan dengan Hari Nusantara ini, pemerintah dan masyarakat sangat mengharapkan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Ekonomi dan Kreatif mencanangkan kawasan pariwisata nasional KSPN di Tidore dicanangkan. Yang kedua ditetapkan jalur titik nol Jaru Lempa, itu kami mengharapkan sehingga semua ini menjadi tempat wisata ke depan, sehingga Tidore itu perlu kaya dengan wisata sejarah dan bahari. Tapi kita juga tentu kalau bicara soal bagaimana mendongkrak sektor pariwisata, kita juga harus bicara soal sektor transportasi, konektivitas dan semuanya itu ya Pak Wali. Ini sejauh mana kemudian ini juga dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan, Pak Novi? Ininya berkolaborasi ya, sangat erat dengan berbagai pemerintah daerah, khususnya dalam membangun infrastruktur itu kita harus berkolaborasi. Karena kalau tidak berkolaborasi kesulitan, karena kan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dan pusat ini memang sudah dibagi secara nyata di dalam perundang-undangan, di mana misalnya contohnya pemerintah daerah akan bertugas untuk menyiapkan lahan, kami akan membangun infrastrukturnya. Juga kita akan berdiskusi dan berkolaborasi dalam menata tata ruang sehingga terjadi harmonisasi, tidak terjadi tumpang tindih dan akan memberikan keuntungan baik itu dari sisi makro perekonomian di Indonesia maupun mikro untuk daerah masing-masing. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Pak Wali. Pak Wali, ini kabarnya kan untuk Hari Nusantara yang diselenggarakan di Kota Tidore ini dapat support luar biasa dari pemerintah. Bahkan Presiden juga diinformasikan akan hadir ya, betul ya Pak? Jadi kemudian apa yang diharapkan oleh Bapak sebagai wali kota dengan kehadiran Presiden di sana dan juga support full dari pemerintah untuk event ini? Jadi pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, Menteri Marves, Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR yang selama ini sangat mensupportkan kami, dukungan dengan fisik dan ini, dan harapan kami seperti yang saya kemukakan tadi, Tidore ditetapkan, dicanangkan sebagai kawasan strategi pariwisata nasional. Sehingga ke depan pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata atau wisata itu akan meningkat, akan bertumbuh. Nah, memang selama ini tidak terlalu terlalu signifikan, tetapi ke depan akan menuju ke situ. Karena 6 titik spot yang akan mendukung untuk terutama Pulau Maitara. Pulau yang di Pulau Maitara ya. Pulau Maitara yang gambar uang 1000 itu terlihat itu. Dan sejarah terus abad ke-16 kapal tenggelam muatan itu kapalnya dari Portugal juga dari Cina itu masih dipelihara sampai sekarang. Itu tempat dan beberapa spot-spot lain yang akan mendukung untuk pariwisata ke depan. Pak Novi, kalau kita bicara ini pertanyaan terakhir untuk Anda, setelah kemudian penyelenggaraan Hari Nusantara, ke depannya harapan seperti apa untuk impact yang akan terjadi di Kepulauan Tidore nantinya? Jadi kami sangat berharap bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah ini dapat berjalan terus ke depan, terutama terhadap
semua fasilitas infrastruktur, baik itu untuk sarana dan prasarana, pemerintah daerah ikut proaktif untuk memelihara dan menjaga operasionalnya, sehingga semua yang sudah dibangun di sana tidak berguna hanya untuk event ini saja, tetapi juga berguna bagi seluruh masyarakat yang ada di Tidore, baik itu untuk bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya maupun dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Kami tetap berharap adanya kolaborasi yang baik dan juga saling mengisi sehingga semua yang sudah terjadi dan ada saat ini bisa memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat banyak. Demikian, Mbak. Baik, Pak Wali, silakan terakhir harapannya untuk penyelenggaraan Hari Nusantara di Kota Tidore. Ya, pertama saya mengharapkan masyarakat Tidore Kepulauan dan Maluku Utara mendukung program ini, mengunjungi Tidore, melihat akan terjadi ada beberapa program, yaitu Expo Nusantara, terus Expo juga rempah-rempah Nusantara, dan ada UMKM yang ke depan yang untuk itu yang harapan, dan yang dengan adanya Hari Nusantara ini, pemerintah pusat dalam hal Kementerian Perhubungan telah memberikan suatu kenangan oleh-oleh bagi kami pasca Hari Nusantara, yaitu rumah singgah. Rumah singgah yang cukup bagus, sehingga ini merupakan untuk menambah pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Novi Rianto, Sekjen Kemenhub yang bergabung lewat Zoom dan juga hadir di studio. Terima kasih Pak Ali Ibrahim, Wali Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara. Terima kasih Pak. Saudara, usai videonya yang menyinggung politik dinasti Yogyakarta, Ade Armando membuat video permintaan maaf. Kita kembali usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kompas TV, Rumah Pemilu.